Sudanjo Supriyadi, Kota Blitar. Ya, informasinya tadi dini hari Rumah Dinas Wali Kota Blitar terjadi perampokan, juga terjadi perampokan. Kami belum tahu apakah Hello, good afternoon Tribuners. Welcome back with me Kusnul Asyaifah in Indonesian News of Tribun Lampung. We will present you an updating and interesting information from every place in Indonesia. And here, the complete news. The first news is, the child of the mayor of Blitar City is coming by the police, regarding a robbery case. The police are still investigating and conducting examination of the witness regarding the robbery case at the Blitar Mayor Office House, which occurred on Monday, 12 December 2022 in the morning. In total, 14 witnesses have been examined until Friday. The Blitar City Police Chief Adjutant Commissioner of Police Argo Wijoyo explained that the witnesses being investigated were closest people in the Blitar Mayor Office. Starting from household, adjutant and the children of the Blitar Mayor, he said the result examination of the witnesses will become material investigations. Statement that will be uncovered this robbery case. One of the clues in this case is the perpetrator's violence were recorded on the CCTV, and the investigation also focused on the finding out in the whereabouts of this violence. Argo explained that the case receiving special attention from the National Police Headquarters and receiving assistance from the police around the city of Blitar. Most in the festival in Lempuing Jaya, Oki Enthusiasm Farmers Group. Headquarters of participants in the retreating contest spell examination and enjoy the rice and fall on the Suedbeli village, Lempuing Jaya district, Ogan Kumering Ilir, Regency on the Friday afternoon. Milestones are included. These routes are passed for the farmer because they often destroy rice plant on the rice field and can be harm growth with the crop yields. Ramal member and the farmer group describe activity of the catching rates apart being consistent and also include the local tradition, which is often granted ahead of the rice planting season. Ramal, a member of the farmer group, described activity of the catching rates. Apart from being consistent, it also included in the local tradition, which is often granted ahead of the rice planting season. According to the Ramal, the competition to catch rate recreates after reaches records of the long time. It was explained that during the research process, the farmer did not use a banned substance for the chemicaling. There was really on in the traditional method, so there is nature in the maintenance. The next news is, clean water does not flow in the Muara Baru village, Muara Enim. Dozens of months for the Muara Gula Baru village, Eugen Masa district, Muara
Enim staged action at the Lumatang Enim PTEM office. The Muara Enim Regency government and the Muara Enim DPR is the region. There are burning demands for the water to the flow badly. It's been 2 months since clean water hasn't flooded anymore, so it's been difficult for the residents to get water from their daily needs. Not only women representative, but also a number of gentlemen who inflame the spirit of the mother and is speechless. The next news is, as a result of a landslide, the Trans-Sulawesi and Rengkang Toraja route was almost completely broken. The Rengkang to Tanah Toraja access route at the Sulawesi was almost completely cut off the landslide on Friday. To be precise, it is Madali village and Gereja district next to Gapura coffee shop. The landslide occurred at the afternoon after heavy rains in Rengkang Regency area, and as a result, a route can only pass on the waitlist patients. It said that party coordinated with the South Sulawesi National Route Implementation Center to the carrying out repairs. Previously, there are twice experienced landslide in some place, so the half-finished house or college had at the route is indeed prone to the landslide because the soil is still used and stable. The next news is 9 work program of acting government of the West Papua, 100 working a day. The Regional Research and Innovation Agency of the West Papua Province is committed to providing protection commercial intellectual property for the local communities. One of the steps taken won from communal intellectual property data collection system to the communal intellectual property data collection system communal inspection on Thursday. According to the data collection movement, most start from village are still cap of the intellectual property. Database will document and report. The data collection will be prevent anesthesia on the communal intellectual property. Later, a communal intellectual property database will be compiled in Regional Office of the West Papua Ministry of the Law and Human Rights. The recording communal intellectual property will be reported and the recording by the Ministry of the Law, Human Rights and of the Republic of Indonesia in Jakarta. The next news is, the Regional Research and Innovation Agency West Papua forms a communal infection team. According, the data collection movement moves to start from the village art, the SCAP and the intellectual property database will be documented and the board, and data collection will be prevent annexity of the intellectual property. Later, a communal intellectual property database will be compiled in Regional Office and the West Papua Ministry of the Law and Human. The rigorous communal intellectual and reverse right regrading communal research property will be reported and according Ministry of the Law, Human Rights and Republic of Indonesia. Continue their stamping a regional apparatus organization tasked with supplying data of potential communist intellectual property. For example, the West Papua Culture and Tourism Office provides data on key potential names and the field of the culture of the arts. Furthermore, the West Papua Horticulture and the Potential Food Tourism Service provide potential KEK names according to their field.
Risk team is necessary to anticipate potential further damage volatility at the trade, River Nunukan Regency borders and the lands with Malaysia. According to him, the legality of ferry cruising and out of Nunukan must be considered of relevant stakeholders, especially the government, as a legal word just confirmed chairman of the Commission one of the Nunukan People Representative Council Gate Caleb. He said the legal goods interest Nunukan due to many roads crossing the border. And the last news is, the People Representative Council and the Nunukan Police highlight a number of illegal piers. The People of Representative Council and the Nunukan Police have highlighted of the illegal cruise pier of Nunukan Island. Given the previous fear on Nunukan Island, especially Aji Putri, is often used of the cruising for PM Indonesian migrant workers to enter Tawau, Malaysia illegally. Likewise, foreign citizen winter from the Malaysia illegally. Even the criminal scan of the methamphetamine of liquor smuggling from neighbor country, Malaysia often goes to tour and Aji Putri Pier. Said the Nunukan Police Adjutant Commissioner Police Ricky Hardianto said, illegal ferry cruising of Nunukan Regency must badly obtain legality. Ricky deems necessary to anticipate potential further risk of the thieves. Ricky dreams and the necessary and bridges. Moreover, Nunukan Regency borders on the land and sea with Malaysia. According to him, the legality of the fair cruising in the out of Nunukan must be considered of relevant stakeholder, especially the local government, as exactly what just considered as a burden and the legal interest Nunukan too many roads crossing the border highlight likewise. Well, I think that's all the news for today with me, Kusnul Aisyefa. Don't forget to follow us at the Tribun Lampung News video, Tribun Lampung TikTok, Tribun Lampung Instagram, and Tribun Lampung Facebook for more information. Thank you for watching and have a nice day.
Halo, selamat siang Tribuners. Anda sedang menyaksikan live update Tribun News edisi Minggu 18 Desember 2022. Siang ini akan kami sajikan informasi teraktual dan menarik yang dilaporkan secara langsung oleh reporter lapangan kami. Bersama saya Meisada Sirait, inilah live update selengkapnya. Kita ke informasi pertama, Tribuners. Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu RI melaksanakan gerak jalan dan sosialisasi pengawasan pemilu 2024 pada Minggu 18 Desember hari ini. Kegiatan ini diikuti sekitar 4.500 peserta dari Bawaslu RI, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten Kota, Panwaslu Kecamatan Seprovinsi DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Banten. Menurut pantauan di lokasi, kegiatan gerak jalan ini dilepas langsung oleh Ketua Bawaslu Rahmat Bagja dan Ketua KPU RI Hashim Asy'ari beserta jajaran. Informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun News Naufal Lanten yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan rekan Naufal. Ya, baik dan juga Tribuners. Saat ini saya masih berada di kantor Bawaslu di Jakarta Pusat dan pelepasan kegiatan gerak jalan ini ditandai dengan diterbangkan ya sejumlah balon udara di Jalan MH Tamrin Jakarta Pusat pada sekira pukul 7 pagi tadi, dan terlihat pula selain Ketua Bawaslu dan Ketua KPU ada pula anggota Bawaslu Loli Suhendi dan juga anggota KPU Muhammad Afifuddin serta Direktur Jenderal Politik Polhum dari Kementerian Dalam Negeri serta jajarannya. Tadi terlihat pula mereka, para peserta dari gerak jalan Bawaslu ini mengenakan pakaian berwarna hitam dengan tulisan khas Bawaslu di pakaiannya. Sementara itu, Ketua KPU Hashim Asy'ari mengenakan baju hitam dengan tulisan Pemilu Musyawarah Besar Rakyat dengan warna putih. Adapun rute gerak jalan ini dimulai dari depan Bawaslu di Jalan MH Tamrin menuju Monas. Kemudian rombongan tersebut berputar dan kembali ke gedung Bawaslu. Kurang lebih ditempuh peserta gerakan ini sejauh 4 km. Nah, Mei dan juga Tribuners, selain gerak jalan, terlihat pula ada beberapa pavilion atau booth di lokasi yang bertepatan dengan Hari Bebas Kendaraan Bermotor di Jakarta ini. Booth-booth itu didirikan oleh pengurus Bawaslu daerah. Mereka menyuguhkan makanan khas masing-masing daerah tersebut. Setidaknya ada beberapa booth dari provinsi yang terlihat, diantaranya yakni Provinsi Papua, Maluku Utara, dan juga hingga Sulawesi Tenggara. Adapun rangkaian ini dilakukan dalam rangka konsolidasi nasional Bawaslu yang bertajuk memantapkan kinerja dan soliditas jajaran pengawas pemilu dalam mengawal pengawasan tahapan penyelenggaraan pemilu tahun 2024. Kemudian usai menggelar gerak jalan tersebut, Ketua Bawaslu Rahmat Bagja menutup kegiatan konsolidasi nasional 2022 ini sambil mengajak Ketua KPU Hashim Asy'ari untuk bernyanyi di atas panggung seraya menutup gelaran dari rangkaian gerak jalan dan juga konsolidasi nasional 2022. Dan demikian media juga Baik, terima kasih rekan Naufal atas laporan Anda, dan Tribuners, wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan Ketua Bawaslu. Berikut tayangannya untuk Anda. Pertama adalah gagasan ini, gagasan ini juga digagas oleh Kominfo dan juga oleh teman-teman kami. Ini stakeholder ya. Kita lagi menyusun dengan teman-teman Kominfo bagaimana standar pelaksanaan sebuah tugas dan apa saja yang kemudian do and done-nya. Bagaimana kemudian media sosial ini bukan meningkatkan eskalasi kualitas usaha dengan tapi menurunkan. Saya kira inilah yang kita harapkan untuk Satgas ini. Jadi kita harapkan untuk Satgas ini menjadi sebuah poin penting dalam pelaksanaan itu ke depan, khususnya dalam supaya tidak terjadi polarisasi lagi, ataupun kalau terjadi itu bisa diredam atau direduksi, tidak tabrakan kencang di lapangan. Berarti sanksinya nanti hanya di take down aja? Bisa pidana. Kalau masuk kampanye, masuk kalaupun tidak masuk kampanye, kalau sudah biasa
Puluhan warga yang berasal dari beberapa RT di Kelurahan Pantai Amal membuat tenda pengungsian di wilayah Kelurahan Pantai Amal, tepatnya wilayah perbukitan, sejak Rabu 14 Desember. Sejak Kamis kemarin, puluhan warga menginap dan melakukan aktivitas tidur serta memasak di lokasi ini. Informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun Kaltara, Andi Pausiah, yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan rekan Andi. Ya, baik rekan Mei, selamat siang Tribuners, bersama saya Andi melaporkan dari Kota Tarakan, Provinsi Kalimantan Utara. Ya benar, puluhan warga yang berasal dari beberapa RT di Kelurahan Pantai Amal, Kota Tarakan membuat tenda pengungsian dadakan di salah satu wilayah perbukitan yang juga memang menjadi lokasi pengungsian oleh BPBD yang ada di Kelurahan Pantai Amal sejak hari Rabu tanggal 14 Desember 2022 kemarin. Lalu per hari Kamis tanggal 15 Desember 2022 kemarin sudah ada puluhan warga yang menginap di lokasi tenda pengungsian tersebut dan melakukan aktivitas seperti memasak. Setelah diwawancarai oleh tribunkaltara.com pada hari Jumat tanggal 16 Desember 2022 kemarin, Raja Mudin, Ketua RT 11, menjelaskan bahwa sebenarnya adanya pembuatan tenda dari yang dicetuskan oleh atau diinisiatif oleh masyarakat, sebagian masyarakat Kelurahan Pantai Amal ini berlatar dari adanya isu adanya gempa dan tsunami yang akan melanda Kota Tarakan, dan ditambah dengan adanya beberapa pemberitaan di media sosial yang sebenarnya itu dinyatakan hoaks. Dikatakan Raja Mudin, ini karena masyarakat di wilayah tersebut panik dengan adanya isu gempa besar yang akan kata prediksi yang muncul di media sosial yang akan melanda di Kota Tarakan, sehingga itu yang membuat masyarakat resah dan panik dan membuat tenda pengungsian. Ditambah lagi memang pada saat awal pemberitaan dan isu beredar, pihak dari RT segera melakukan pengumuman di masjid untuk memberikan imbauan dan memberikan rasa tenang kepada masyarakat untuk tidak panik dan tidak menelan mentah-mentah isu hoax tersebut. Namun setelah adanya penyampaian dari masjid yang ia sampaikan, ternyata itu tidak berpengaruh terhadap warganya di RT 11, karena warga di RT 13 Kelurahan Pantai Amal entah mendapat informasi dari mana bahwa jika tidak segera mendatangi lokasi pengungsian, maka di lokasi tersebut dianggap full dan khawatir masyarakat yang ada di pesisir pantai tidak mendapat tempat pengungsian yang layak di sana, karena posisinya sudah full atau penuh oleh warga, mengingat warga di pesisir Pantai Amal itu mencapai ribuan orang. Itu juga yang menyebabkan warganya juga ikut ke lokasi pengungsian, dan namun setelah mendengar ini dari pihak BPBD pun segera berkoordinasi dengan BMKG, dengan lurah setempat, camat setempat untuk menyambak dan juga menyambangi lokasi pengungsian dan memberikan edukasi kepada masyarakatnya bahwa isu terkait adanya gempa dan tsunami itu satu pemberitaan resmi hanya bisa diakses oleh atau ditayangkan oleh BMKG, dan ada isu yang beredar terkait bahwa gempa akan terjadi pada tanggal 21 Desember, ia nyatakan itu tidak benar alias hoax, dan masyarakat diharapkan jangan mempercayai atau menelan mentah-mentah isu yang beredar di masyarakat yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Kemudian ia juga bersama BMKG dari pihak BPBD, Yonsep, Kepala BPBD, menjelaskan bersama dari perwakilan BMKG agar masyarakat tidak panik, dan dijelaskan juga edukasi bagaimana proses mitigasi yang baik, penyelamatan diri yang baik jika terjadi gempa. Dan dia juga menjelaskan bahwa gempa dan tsunami, gempa itu tidak bisa diprediksi, namun Tarakan memang berpotensi terjadi gempa. Kemudian saya juga
mengonfirmasi dari BMKG untuk memberikan penjelasan lebih resmi. Dikatakan Raina Forechester BMKG Tarakan yang juga turut mendatangi menyambangi lokasi pengungsian warga serta mewakili dari Kepala BMKG Tarakan Bapak Sulam Hilmi menjelaskan bahwa untuk di Kota Tarakan sendiri sebenarnya memang benar memiliki potensi, namun sekali lagi gempa tidak bisa diprediksi, hanya Tarakan memiliki potensi. Dan dikatakan Raina bahwa untuk wilayah Kalimantan Utara ada 3 patahan yang aktif, yaitu patahan Tarakan atau sesar Tarakan, patahan Meratus atau sesar Meratus, dan patahan Mangkalihat atau sesar Mangkalihat. Sehingga jika berdasarkan dengan pemberitaan yang beredar di medsos bahwa Kaltara akan terancam gempa berkekuatan besar, sebenarnya ia berharap bahwa alangkah baiknya masyarakat selalu sigap dan siap untuk mitigasi bencana apapun yang ada di Provinsi Kalimantan Utara ini, agar diharapkan agar bisa meminimalisir dampak yang ditimbulkan. Kemudian dilanjutkan Raina yang mewakili Kepala BMKG Bapak Sulam Hilmi, kembali ia menegaskan bahwa kata prediksi dan potensi adalah 2 suku kata yang berbeda, bahwa di mana kata potensi itu didasarkan atas sejarah dan perhitungan pada data-data, sementara untuk prediksi lebih ke sesuatu yang hampir pasti akan terjadi dalam waktu dekat. Sehingga untuk isu gempa yang sempat heboh beredar di media sosial dan juga ada di pemberitaan, pihaknya mengharap masyarakat tidak panik dan sudah menyiapkan mitigasi, serta ia menegaskan sekali lagi bahwa gempa itu memang berpotensi, namun gempa tidak bisa diprediksi kapan bisa terjadi, kapan bisa muncul. Kemudian ia juga menyampaikan bahwa untuk Tarakan sendiri memiliki sesar, yakni disebut sesar Tarakan. Sehingga untuk penjelasan mengenai tsunami, dikatakan Sulam Hilmi, sesar Tarakan menyimpan potensi gempa yang besar magnitudonya, dan tsunami berpotensi terjadi jika terjadi gempa dengan magnitudo yang besar dan epicentrumnya di laut dan dangkal. Kemudian ia juga menjelaskan bahwa untuk kondisi sesar di Tarakan yang ada di Tarakan adalah sesar di Kaltara khususnya adalah sesar mendatar. Oleh karena itu potensi tsunami juga relatif kecil lanjutnya. Sehingga sekali lagi Raina Forechester BMKG Tarakan atau Prakirawan dan BMKG Tarakan mewakili Kepala BMKG Tarakan menegaskan agar masyarakat tidak menelan mentah-mentah informasi yang beredar di media sosial, dan jika ingin mengakses informasi BMKG bisa ke kanal resmi BMKG, bisa di-download melalui Play Store atau aplikasi Store. Juga bisa mengakses ke Instagram BMKG @BMKG Tarakan dan call center 24 jam BMKG Tarakan di 0551 21629 bagi masyarakat yang ingin mengetahui update tentang pemberitaan gempa. Demikian rekan Mei. Baik, terima kasih rekan Andi Pausiah atas laporan Anda, dan Tribuners, wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan Ketua RT, warga, serta Kepala BPBD Kota Tarakan. Berikut tayangannya untuk Anda. Oh, jadi takut gitu Pak ya? Iya. Sudah berapa lama di sini? Baru 1 hari semalam. Baru 1 hari. Terus bangun tendanya? 2 hari. Sudah 2 hari. Sudah 2 hari. Ini bangun tendanya biaya sendiri semua Pak ya? Iya, biaya sendiri. Tenda dari mana Pak? Beli sendiri. Beli sendiri. Iya. Terpalnya? Beli sendiri. Satu lagi sampai kapan rencana? Sampai sekarang aja, mau pulang sebentar. Ini udah mau bubaran. Jadi sudah ada pemberitahuan dari ada pemerintah daerah ya bahwa itu tidak sama BNPB. Yang keluar dari Facebook dari media sosial ini, makanya warga pesisir pantai ini sangat panik sekali. Jadi awal mula itu yang naik bangun tenda di sini orang dari RT seberang, RT 13.
Kemudian disusullah warga kami, padahal tidak ada informasi, tidak ada apa-apa. Makanya saya minta bantuan pemerintah setempat, termasuk Pak Lurah, termasuk Pak Yosep dari BPBD untuk terima informasinya itu jam berapa ya? Jam 11 dari Ketua RT Pak Jai dari RT 11, dan saya minta waktu untuk berkoordinasi dengan teman-teman. Nah, terus koordinasi dengan Pak Asisten 1, terus tadi pagi saya koordinasi dengan Pak Sekda. Terus langkah yang saya ambil adalah segera melakukan datang ke lokasi gitu. Datang ke lokasi, ternyata benar ya. Jadi masyarakat itu kan sudah membuat pasang tenda itu, malah ada yang sudah tinggal di sana. Nah, oleh karena itu kita datang. Belasan ribu peserta dari berbagai elemen masyarakat mengikuti kirap kebangsaan Merah Putih yang diselenggarakan oleh Harmoni Nusantara Bangkit bersama unsur terkait pada Sabtu 17 Desember, dimulai dari halaman Gor Tri Sanja Slawi, Kabupaten Tegal. Kirap kebangsaan Merah Putih Harmoni Nusantara Bangkit ini diawali dari Gor Tri Sanja Slawi dan berakhir di lapangan Pemkab Tegal dengan jarak tempuh sekitar 2,5 km. Adapun pada kegiatan tersebut juga berlangsung aksi membentangkan bendera merah putih sepanjang 1.001 meter dengan iringan 4 kereta kencana. Informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun Jateng, Desta Laila, yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan rekan Desta. Selamat siang, rekan Mei. Betul sekali bahwa di Kabupaten Tegal berlangsung kirap kebangsaan Merah Putih yang diikuti oleh seluruh elemen masyarakat, dan kegiatan tersebut berlangsung dari Gor Tri Sanja Slawi menuju area lapangan Pemkab Tegal. Adapun untuk jaraknya sendiri yaitu sekitar 2,5 km. Adapun pada kegiatan kirap kebangsaan ini juga dibentangkan bendera merah putih sepanjang 1.001 meter dan diiringi 4 kereta kencana. Adapun salah satu dari 4 kereta kencana tersebut dinaiki juga oleh Bupati Tegal Umi Azizah. Adapun kegiatan tersebut juga turut dihadiri oleh salah satu tokoh ulama yang terkenal di Indonesia, yaitu Maulana Habib Lutfi bin Yahya. Adapun pada kegiatan tersebut diikuti oleh beberapa unsur seperti dari TNI, Polri, pelajar, dan juga dari organisasi pemuda, organisasi masyarakat, organisasi keagamaan, dan lainnya. Adapun tujuan dari kegiatan kirap kebangsaan kali ini yaitu untuk semakin menimbulkan atau meneguhkan rasa kecintaan kepada negara Republik Indonesia sebenarnya. Adapun selain membentangkan bendera merah putih sepanjang 1.001 meter ini juga dilakukan pembentangan bendera merah putih sebanyak 7 buah di area lapangan Pemkab Tegal. Adapun tujuan atau makna dari 7 bendera tersebut yaitu 6 menunjukkan atau menandakan jumlah lintas agama dan 1 menunjukkan kepercayaan. Adapun kegiatan tersebut selain berlangsung di Kabupaten Tegal juga sudah berlangsung di beberapa daerah lainnya seperti di Yogyakarta, Semarang, di Kabupaten Brebes, di Pemalang, dan di Kudus di Pekalongan juga. Dan untuk daerah selanjutnya yaitu di Solo. Adapun lewat kegiatan tersebut juga Kabupaten Tegal mendapat atau memecahkan rekor muri atau rekor baru bahkan tingkat dunia Tribuners. Adapun penghargaan tersebut diperoleh karena dalam kategori kirap merah putih dengan jumlah panci terbanyak yaitu sebanyak 8.000 panci Tribuners. Adapun penghargaan tersebut diperoleh dari Lembaga Prestasi Indonesia Dunia atau Leverage Tribuners. Sehingga pada kegiatan tersebut selain memang untuk menunjukkan rasa kecintaan kepada negara Indonesia juga berhasil memaksakan rekor baru bahkan di tingkat dunia. Sekian informasi dari saya rekannya. Baik, terima kasih rekan Desta Laila atas laporan Anda, dan Tribuners, wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan beberapa pihak terkait. Berikut tayangannya untuk Anda. Bangunannya apa yang
Jadi ini untuk 3 kalinya kami memberikan penghargaan untuk kirap merah putih Nusantara Bangkit, dan kali ini di Kabupaten Tegal yang telah berhasil menciptakan rekor, yaitu kirap merah putih Harmoni Nusantara Bangkit dengan panji merah putih terbanyak sejumlah 8.000 panji merah putih yang dikirapkan oleh anak-anak remaja, sejumlah 8.000 anak tadi yang kita saksikan secara bersama. Dan ini merupakan suatu rekor baru, dan kami nyatakan ini rekor dunia juga, karena belum pernah ada di dunia itu yang namanya mengkirap bendera merah putih atau bendera nasional mereka dengan. Kami bukan bangsa yang melupakan sejarah. Bagaimana tidak? Mengingatkan tidak ada salahnya. Kalau selalu merah putih kita kirapkan, akan ingat siapa pendiri bangsa ini, siapa bapak bangsa ini, yang sehingga tegaknya kembali sang saka merah putih. Karena apa? Ada kehormatan bangsa, harga diri bangsa, jati diri bangsa. Itu yang harus dimiliki untuk kita semuanya. Maka dari itu, dengan adanya kirap, bukan semata-mata hanya kepentingan, tidak sama sekali. Harapan kami dengan adanya kirap merah putih Harmoni Nusantara Bangkit di Kabupaten Tegal menumbuhkan semangat nilai-nilai kebangsaan kepada para putra-putri kita, dan juga seluruh masyarakat Kabupaten Tegal menjunjung tinggi nilai-nilai kebangsaan terhadap Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan NKRI harus jaya dan sakti. Jadi menjaga NKRI adalah wajib bagi kita. Terima kasih. Motivasinya apa Bu ini untuk kirap merah putih? Motivasinya untuk menjunjung tinggi nilai-nilai kebangsaan di seluruh masyarakat kota Kabupaten Tegal dan sekitarnya, dan Minibus yang mengangkut rombongan Bustanul Atfal Aisyah, Kecamatan Weru, Kabupaten Sukoharjo, terguling di Kecamatan Grogol pada Sabtu 17 Desember. Ketua PDM atau Pimpinan Daerah Muhammadiyah Sukoharjo, Wiwoho Aji Santoso, mengungkapkan 17 orang dilarikan ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan. Seorang warga bernama Siti Nurjana dikabarkan menderita patah tulang, sehingga harus opnam di Rumah Sakit Dr. Un Solo Baru. Informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun Solo, Erlangga Bima Sakti, yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan rekan Erlangga. Ya, selamat siang Mai, selamat siang Tribuners. Bisa saya jelaskan untuk kejadian kecelakaan minibus yang mengangkut rombongan BA Aisyah di Sukoharjo kemarin terjadi di Jalan Langan Harjo, atau tepatnya di Kecamatan Grogol, Sukoharjo, sore. Jadi kendaraan yang terlibat dalam kecelakaan itu, yakni kecelakaan tunggal minibus dengan plat AD 1034UB. Nah, peristiwa itu bermula, ini berdasarkan keterangan polisi ya, jadi berjalan dari arah utara ke selatan. Sesampainya di Jalan Langan Harjo, ban depan kanan minibus itu pecah. Kemudian kendaraan oleng ke kanan dan menabrak pohon serta tumbuhan genting yang ada di sana, sehingga KPM terguling. Nah, atas kejadian itu sejumlah penumpang dikabarkan mengalami luka-luka. Nah, dijelaskan oleh Ketua PDM Muhammadiyah Sukoharjo, setidaknya ada 17 penumpang yang mengalami luka-luka ringan, diantaranya dibawa ke Rumah Sakit Dr. Un dan lainnya dibawa ke Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Sukoharjo. Nah, untuk korban yang mengalami luka cukup parah, yakni Siti Nurjana tadi yang mengalami luka patah tangan, kemudian lainnya ada luka-luka di bahu, kemudian luka di kepala, kemudian juga pada luka lacat-lacat. Untuk yang lain, alhamdulillah boleh untuk rawat jalan sehingga tidak perlu dirawat di rumah sakit. Begitu. Baik, terima kasih rekan Erlangga atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Tribuners. Setelah masa jabatannya sebagai presiden berakhir pada 2024 mendatang, Presiden Joko Widodo akan mendapatkan sebuah hadiah rumah dari negara seperti tradisi yang selama ini didapatkan Presiden Indonesia setiap selesai menjabat. Rumah hadiah untuk Jokowi tersebut tidak berlokasi di Jakarta, namun di Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah. Lahan yang akan digunakan berlokasi di timur Rumah Makan Taman Sari, Jalan Adi Sucipto,
Sucipto, Blulukan, Colomadu, Karanganyar. Bupati Karanganyar Juliat Mono di acara talk show Segitiga Emas Jalan Tol Solo Jogja Semarang di Gedung Tribun Solo pada Kamis lalu mengatakan total lahan tersebut mencapai 8.000 meter persegi dan selama ini merupakan milik Justinus Suroso, pengusaha bus akap yang juga Presiden Direktur PT Rosalia Indah. Kepala Desa Blulukan Colomadu Karanganyar Selamat Wiono mengatakan lahan tersebut berupa pekarangan kosong. Ia mendapat kabar rencana penggunaan lahan itu untuk rumah pensiun bagi mantan presiden dan proses perizinannya masih bergulir. Selamat mengaku belum mengetahui sejauh mana proses pembelian lahan tersebut, namun ia mengaku mendapat informasi lahan yang akan dibeli untuk digunakan sebagai rumah hadiah dari negara untuk Jokowi mencapai 3 patok. Lahan di Colomadu tersebut dinilai sangat strategis karena memiliki akses menuju Bandara Adi Sumarmo dan cukup dekat. Begitu juga akses menuju jalan tol. Menurut Juliat Mono, lokasi bakal rumah Presiden Jokowi setelah selesai masa jabatan sangat representatif. Hal ini karena untuk menuju ke bandara maupun jalan tol dari Colomadu sangat dekat, sehingga lokasi tersebut layak jika dibangun rumah negara untuk Jokowi. Camat Colomadu Sriono Budi Santoso mengatakan harga tanah di sepanjang Adi Sucipto sekira mencapai 10 juta rupiah per meter persegi. Sriono menuturkan lokasi lahan yang akan digunakan berada di sekitar perbatasan antara Desa Gajahan dan Desa Blulukan. Menurutnya, tanah yang akan diberikan merupakan lahan kosong. Sriono mengatakan luas lahan yang akan dihadiahkan untuk Jokowi sekira 2.000 hingga 3.000 meter persegi. Ia mengatakan lahan tersebut sudah sertifikat hak milik. Diketahui Presiden di Indonesia akan mendapat hadiah rumah dari negara setelah tidak lagi menjabat sebagai Presiden dengan mengacu pada Perpres nomor 52 tahun 2014 tentang pengadaan dan standar rumah bagi mantan Presiden dan atau mantan Wakil Presiden Republik Indonesia. Deputi Bidang Protokol Pers dan Media Sekretariat Presiden Bey Mahmudin menjelaskan dasar hukum pengadaan rumah untuk mantan Presiden dan mantan Wakil Presiden. Hal tersebut terkait dengan hadiah rumah dari negara kepada Jokowi di Colomadu, Karanganyar, Jawa Tengah. Bey menceritakan proses pengadaan rumah untuk Jokowi yang sebenarnya dimulai sejak 2017. Untuk pembangunannya dapat dilaksanakan 2 tahun sebelum masa jabatan Jokowi berakhir yakni tahun 2018, tetapi Jokowi menolak. Bey mengatakan rumah bagi mantan presiden atau wapres itu bukan hanya diberikan kepada Jokowi. Ia mengatakan mantan presiden dan mantan wakil presiden yang lain juga mendapatkannya. Majelis Hakim menyayangkan sikap Ferdy Sambo yang malah membunuh mantan ajudannya, Brigadir J, jika benar melakukan pelecehan seksual kepada Putri Chandrawati. Ferdy Sambo mengaku emosi ketika mendengar Brigadir J diduga melecehkan sampai menganiaya istrinya. Hal itu yang membuat Ferdy Sambo membunuh Brigadir J, bukannya melaporkan ke pihak berwajib. Hal ini diungkapkan Ferdy Sambo saat bersaksi dalam perkara obstruction of justice, kasus pembunuhan Brigadir J atas terdakwa AKP Irfan Widianto di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Jumat 16 Desember. Awalnya, Ferdy Sambo menceritakan apa yang dilakukan Brigadir J terhadap istrinya lebih sadis daripada sebuah pelecehan seksual. Sambo menyatakan Yosua sudah melakukan dugaan pemerkosaan dan penganiayaan terhadap istrinya. Hakim pun bertanya kepada Sambo, ia mengetahui pelecehan tersebut dari siapa. Sambo pun menjawab bahwa saat bertemu istrinya di Saguling, ia diberitahu bukan pelecehan yang terjadi, namun lebih sadis dari itu. Sambo menyebut istrinya sudah diperkosa, dianiaya, dan diancam. Ia mengaku hal itulah yang membuatnya emosi dan lupa harus melapor kepada polisi dan langsung melakukan pembunuhan. Mendengar cerita tersebut, Hakim sangat menyayangkan sikap Sambo yang merenggut nyawa orang lain dan bukannya melaporkan ke penegak hukum, padahal dirinya seorang Kadif Propam Polri saat itu. Hakim bertanya apakah Sambo yang kala itu menjabat sebagai Kadif Propam atau polisinya polisi tak sempat berpikir panjang. Hakim juga bertanya mengapa Sambo melakukan tindakan yang tak semestinya dilakukan sebagai seorang penegak hukum kala itu.
Atas perkataan hakim, Sambo mengaku bersalah. Ia mengklaim awalnya ia ingin mengkonfirmasi ke Brigadir J soal apa yang diceritakan istrinya tersebut. Namun istrinya Putri Chandrawati disebut tak ingin ribut-ribut dan diketahui orang lain karena merupakan aib keluarga. Diketahui Nofriansyah Yosua Huta Barat menjadi korban pembunuhan berencana yang diotaki Ferdi Sambo pada 8 Juli lalu. Brigadir Yosua tewas setelah dieksekusi di rumah dinas Sambo di Duren 3, Jakarta Selatan. Pembunuhan itu terjadi diyakini setelah Putri Chandrawati bercerita kepada Sambo karena terjadi pelecehan seksual di Magelang. Ferdi Sambo saat itu merasa marah dan menyusun strategi untuk menghabisi nyawa Yosua. Dalam perkara ini, Ferdi Sambo, Putri Chandrawati, Bribka Riki Rizal, Kuat Ma'ruf, dan Barada Richard Eliezer didakwa melakukan pembunuhan berencana. Merayakan Natal pada 25 Desember tak terpisahkan dengan jamuan makanan ringan seperti kue kering. Robi Haryono, pemilik Foodpedia Manokwari, memanfaatkan momen sekali setahun ini untuk melebarkan sayap bisnis kulinernya ke patisserie. Sebulan terakhir, Robi Haryono mengaku telah kebanjiran pesanan hingga 400 toples kue kering yang siap diedarkan di Manokwari dan dikirim ke Jayapura. Kue kering yang dibuatnya di Foodpedia Manokwari dicap premium lantaran menggunakan bahan yang premium. Informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun Papua Barat, Wati Kurniawati, yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan rekan Wati. Baik, betul sekali rekan Mei. Sepekan sebelum Natal 25 Desember 2022, ada beberapa pebisnis di patisserie di Manokwari, Papua Barat yang mengaku kebanjiran pesanan seperti dari Foodpedia Manokwari di Jalan Jenderal Sudirman, Padarni, Distrik Manokwari Barat, Kabupaten Manokwari. Foodpedia Manokwari sebenarnya adalah sebuah kafe yang menjual makanan dan minuman, tetapi Robi Haryono, sang pemilik Foodpedia Manokwari, memanfaatkan kesempatan momen Natal sekali setahun ini untuk merambah ke bisnis patisserie. Sehingga dari sebulan sebelumnya, dia sudah mendapat pesanan sebanyak 400 toples kue kering yang dikerjakan oleh 4 orang pekerja. Satu pekerja diantaranya adalah Ibu Tati atau Ibu Pit Lampah yang mengaku bisa bekerja dalam sehari 8 jam dalam sehari mulai pukul 9 pagi hingga 5 sore untuk mengejar 400 toples itu yang akan diedarkan di Manokwari dan juga dikirim ke Jayapura. Kue kering dari yang dijual di Foodpedia Manokwari ini diklaim sebagai kue kering premium lantaran bahan baku yang digunakan adalah bahan premium seperti Wisman butter yang adalah mentega yang diimpor langsung dari Belanda, kualitas premium dengan rasa asin dan gurih, sehingga harga setoples kue kering di Foodpedia Manokwari ukuran 600 gram itu dibanderol 175.000 per toples. Harga ini tentu berbeda dengan harga kue kering yang dijual di kaki lima ya seperti 30 sampai 35.000 per toples. Tetapi Pit Lampa dan juga dari Foodpedia Manokwari sendiri mengaku tidak akan mengurangi kualitas rasa dari kue kering mereka karena sudah mendapat hati di tempat
di para pelanggannya. Dan Piet Lampa sendiri mengaku tidak menampik kemungkinan bahwa kedepannya masih akan ada pesanan, baik itu untuk Natal minggu depan maupun tahun baru 2023 mendatang. Baik, itulah yang bisa saya laporkan dari Manokwari. Mei, saya kembalikan. Baik, terima kasih rekan Wati atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Tribuners. Fans fanatik timnas Prancis atau Les Bleus Manokwari sempat khawatir ketika sejumlah pemain kunci Prancis tidak ikut dibawa ke Piala Dunia 2022 Qatar. Kemenangan telak 4-1 Prancis atas Australia laga pertama di fase grup memberi harapan besar kepada supporter termasuk Demi Mandacan dan kawan-kawan. Informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun Papua Barat, Marvin Raubaba, yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan rekan Marvin. Ya, baik Mei, terima kasih, dan Tribuners di mana saja Anda berada. Bakal saya laporkan langsung dari Manokwari bahwa partai final kali ini, final Piala Dunia 2022 Qatar, bakal berlangsung ramai dan para pendukung di Manokwari seperti pendukung Prancis dan Argentina sendiri sudah bersiap-siap untuk melaksanakan nobar menjelang partai final sebentar malam nanti. Khusus untuk para pendukung timnas Prancis, menurut Ketua Les Bleus Manokwari, Demi Mandacan, saat menghadiri podcast Tribun Papua Barat.com menyebut pihaknya akan menggelar nonton bareng bersama dengan para fans di lokasi yang telah tersedia di daerah Wosi dan sekitarnya. Nonton bareng tersebut tidak hanya untuk fans Prancis, namun juga bakal terbuka atau diundang juga dari para pendukung lain seperti tim Brasil dan Argentina. Kalau berminat bisa langsung datang ke tempat nonton bareng yang disiapkan. Sementara itu dari pendukung Argentina sendiri akan bakal lebih ramai menjelang partai final sendiri, karena selain nonton bareng mereka juga akan menggelar beberapa lomba-lomba menarik seperti lomba foto dan videografi. Lomba-lomba tersebut atau bahan-bahan tersebut telah dikumpulkan dari sejak awal kegiatan konvoi para pendukung Argentina di Manokwari hingga pada saat partai final nanti. Para pemenang dari lomba tersebut juga bakal diberikan hadiah-hadiah menarik yang akan dipersiapkan oleh panitia. Dari Manokwari, Papua Barat, Marvin Rogo melaporkan. Kembali ke studio. Terima kasih rekan Marvin atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Tribuners. Kota Palembang memiliki banyak tradisi dan budaya yang perlu dijaga dan dilestarikan, seperti tradisi munggah yang dilakukan setelah pernikahan. Munggah juga disebut acara puncak di dalam prosesi pernikahan adat Palembang. Tradisi munggah dilakukan setelah prosesi pernikahan. Prosesi ini diawali dengan kedatangan rombongan pengantin pria yang membawa sejumlah barang hantaran. Selain didampingi oleh orang tua dari pengantin pria, di dalam rombongan tersebut juga disertakan juru bicara dari keluarga pengantin pria. Informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun Sumsel, Linda, yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan rekan Linda. Ya, Mia, dapat saya informasikan memang munggah ini bukan tradisi yang ada di Palembang, yang sudah agak jarang nih dilakukan. Nah, kemarin itu ada nih dari keluarga pasangannya Yufirda dan Kianu Prasetyo Adi. Dari mereka ini melakukan prosesi munggah setelah dilakukan akad pernikahan, ya. Nah, untuk prosesi munggah sendiri ini diawali dengan kedatangan rombongan pengantin pria yang membawa sejumlah barang hantaran. Selain itu juga didampingi orang tua dari pengantin pria, terus juga ada rombongan yang juru bicara dari pengantin pria dan disambut juga dengan juru bicara dari pengantin wanita. Kemudian ada ponjen. Ponjen ini merupakan kayak tempat uang yang diisi koin logam dan dituangkan ke dalam tempatnya yang sudah disediakan. Lalu prosesnya dilanjutkan ya dengan proses gendong anak, gitu ya. Yang digendong ini si pengantin pria digendong oleh orang tua si pengantin wanita, gitu. Kemudian mereka setelah gendong dipertemukan nih antara pengantin pria dan wanitanya. Kemudian acara dilanjutkan dengan suap-suapan dari pihak keluarga pria dulu maupun dari keluarga wanita, tapi ini untuk yang wanitanya dulu gitu ya, untuk para ibu-ibu. Kemudian dilanjutkan dengan proses cacap-cacapan, yaitu oleh bapak-bapaknya dari keluarga pria maupun keluarga wanita. Nah, kalau dari seperti bincang-bincang dari keluarga Pak Zainal nih, menurut mereka dia
melakukan prosesi munggah ini sebagai bentuk kebahagiaan setelah dilakukan akad nikah gitu ya. Menurutnya budaya atau tradisi di Sumsel mulai jarang nih dilakukan. Nah, maka mereka ingin melestarikan gitu ya. Karena memang kebanyakan masyarakat itu enggan menggunakan adat yang ada dalam proses pernikahan. Bahkan banyak yang dicampur-campurkan dengan budaya luar gitu. Sehingga tidak tercermin adat Palembangnya. Begitu kurang lebih, Mei. Ya baik, terima kasih rekan Linda atas laporan Anda, dan Tribuners wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan orang tua pengantin. Berikut tayangannya untuk Anda. Pesta ke Sukaria ya, senang. Nah, habis munggah itu nanti ada kandang adat. Habis kandang adat nanti ada seserahan. Nanti habis seserahan ada cacapan, terakhir suap. Ada suapan dan baru cacapan. Kenapa kini kita melestarikan ini, Pak? Ya kita harus, karena kan budaya ini sangat tinggi sekali. Karena aku lihat sendiri di Sumatera Selatan ini udah mulai enggan memakai adat tradisional. Bahkan dicampur-campur dengan Eropa maupun dengan yang memang bukan lazimnya kita sebagai orang Islam. Kadang-kadang mereka nonton sinetron, nonton film Eropa, dibuatlah seperti Eropa. Sedangkan kita ini memang masih mempunyai etika atau mempunyai norma-norma agama ya, yang mana agama orang kan masing-masing, ada Islam, ada Kristen, yang mereka menurut agamanya masing-masing. Harga sejumlah kebutuhan pokok di Kota Semarang mengalami kenaikan menjelang Natal dan Tahun Baru. Di antaranya telur, menurut pedagang harga tersebut kini menembus kisaran Rp30.000 per kilogram. Adapun kenaikan terjadi secara bertahap hingga kini menempatkan telur di harga Rp30.000 per kilogram. Informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun Jateng, Idayatul Rohmah, yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan rekan Ida. Ya baik, terima kasih. Harga sejumlah bahan pokok ini memang mengalami kenaikan ya jelang Natal dan Tahun Baru ini. Di antaranya yaitu cabai dan telur yang perlahan mengalami kenaikan sejak awal bulan lalu. Nah, untuk harga cabai sendiri, sejumlah pedagang menyebutkan bahwa terjadi kenaikan sekitar Rp5.000 untuk setiap kilogramnya. Hal itu menempatkan harga tertinggi yaitu cabai hijau cetus yang berada di kisaran Rp50.000 per kilogram. Beberapa jenis cabai juga mengalami kenaikan, seperti halnya rawit merah, kemudian rawit putih, teropong merah, dan beberapa jenis cabai lainnya. Menurut pedagang, kenaikan harga ini memang biasa terjadi mendekati Natal dan Tahun Baru. Seperti tahun lalu, untuk harga cabai sendiri bisa menembus di angka Rp60.000 per kilogram di tingkat grosir. Adapun untuk pedagang ecer bisa melebihi Rp60.000 per kilogram. Dan harga ini akan bertahan sampai awal Tahun Baru. Nah, kemudian harga telur sendiri menembus di angka Rp30.000 per kilogram jelang Natal dan Tahun Baru ini. Dari pantauan kami di pasar-pasar tradisional Kota Semarang, harga tersebut meningkat sekitar Rp3.000 sampai Rp4.000 untuk setiap kilogramnya. Jadi yang awalnya sekitar Rp26.000 sampai Rp27.000, sekarang berada di kisaran Rp30.000 per kilogram. Berdasarkan wawancara kami kepada Asosiasi Koperasi Unggas Sejahtera Kendal, yang memasak telur di area Jawa Tengah sendiri, harga telur ini saat momen Nataru dipastikan tidak akan mengalami kenaikan yang begitu tinggi. Diperkirakan tinggi-tingginya yaitu di kisaran Rp30.000 per kilogram di tingkat konsumen. Hal ini seiring dengan dorongan pemerintah kepada peternak untuk menjaga kestabilan harga di tengah menurunnya daya beli masyarakat saat ini. Begitu, Mei. Terima kasih. Baik, terima kasih rekan Ida atas laporan Anda, dan Tribuners wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan pedagang. Berikut tayangannya untuk Anda. 22.000 kalau rawit merah 38, hijau ceplos 50 naik 50. Terus itu teropong merah 20.000. Rawit putih 22, teropong hijau 18. Teropong hijau juga ya. 5.000 semua jenis cabai rata-rata 5.000. Dari kapan itu? Ya udah 3 hari ini.
3 hari ini. Itu biasanya kalau mendekati Natal itu apa naik drastis gitu atau gimana? Naik lagi. Naik terus pokoknya habis tahun baru paling baru turun. Oh, berarti ini sudah mulai ada kenaikan, kemungkinan nanti tetap naik terus. Oh, biasanya kalau Natal itu sampai berapa paling tingginya? Ya, pokoknya seharga rata-rata 10.000 15.000 pasti. Oh, naiknya. Secret Number, girl band Korea Selatan menghibur para loki atau fans dari Secret Number di konser North Sulawesi Musik Vagansa Festival Desember 2022 di Pohon Kasih Megamas Manado pada Sabtu 17 Desember malam. Lea, Jini, Sodam, Dita, Minji, dan Zu tampil dengan performa terbaik di atas panggung. Sebelum tampil, mereka menyapa lebih dulu para loki yang sudah siap menanti di bawah guyuran hujan dan hembusan angin kencang. Informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun Manado, Rio Nur, yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan rekan Rio. Ya, terima kasih rekan Mei. Jadi girl band Secret Number, girl band K-pop asal Korea Selatan ini menjadi artis atau penyanyi utama dalam ajang North Sulawesi Musik Vagansa Festival Desember 2022 di Kota Manado, Provinsi Sulawesi Utara, di mana digelar konser di Pohon Kasih kawasan Megamas Manado, di mana di sini para fans dari Secret Number, ya ini yang disebut Loki, mereka sudah datang sejak siang hari, sedangkan konser sendiri baru dimulai pada malam sekitar pukul 9 malam. Selain itu juga meski hujan dan hembusan angin kencang di lokasi konser tidak membuat surut para fans dari Secret Number ini untuk menyaksikan idola mereka tampil di panggung North Sulawesi Musik Vagansa Festival Desember 2022. Para personel Secret Number ini 6 orang tampil dengan performa terbaik mereka untuk menghibur masyarakat Kota Manado dan sekitarnya yang datang mencapai belasan ribu orang di lokasi konser. Secret Number menyanyikan 6 lagu dari album mereka, memang sangat disambut antusias oleh para penggemar K-pop, budaya K-pop yang ada di Sulawesi Utara. Secret Number juga ini selain itu juga di konser ini digelar secara gratis oleh pemerintah Provinsi Utara yang diinisiasi oleh Gubernur Oli Nokambei ketika mengadakan kunjungan ke Korea Selatan, sehingga sepulang dari Korea Selatan ia menyampaikan akan mendatangkan artis K-pop dari Korea Selatan untuk hadir, dan memang benar-benar dibuktikan pada 17 Desember Sabtu 17 Desember malam, meski hujan, ternyata memang konser ini mendapat antusiasme yang sangat tinggi oleh masyarakat Sulawesi Utara, terutama para kaula muda yang mengidolakan artis K-pop dari Korea Selatan. Demikian rekan Mei. Baik, terima kasih rekan Rio Nur atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Tribuners. Pemerintah daerah Kabupaten Kayong Utara melaksanakan pelantikan dan mengambil sumpah atau janji jabatan 27 calon kepala desa terpilih pada pemilihan kepala desa serentak tahun 2022 di wilayah Kabupaten Kayong Utara. Pada kesempatan tersebut, Bupati Kayong Utara Citra Duani resmi melantik langsung 27 kepala desa yang telah terpilih. Mengenai pelantikan tersebut, Bupati Kayong Utara Citra Duani menyampaikan sebanyak 27 calon kepala desa terpilih dilantik dan diambil sumpah janji. Informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun Pontianak, Jovi Lasta, yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan rekan Jovi. Oke, terima kasih rekan Mei. Saya sampaikan bahwa pemerintah Kabupaten Kayong Utara telah melaksanakan pelantikan sebanyak 27
kepala desa yang tersebar di 6 kecamatan yang ada di wilayah Kabupaten Kayong Utara, yaitu berdasarkan dari hasil pelaksanaan pemilihan kepala desa serentak yang ada di wilayah Kabupaten Kayong Utara. Nah, dari pelantikan 27 kepala desa tersebut, Bapak Bupati Kabupaten Kayong Utara yaitu Citra Dwani menyampaikan pesan kepada 27 kepala desa tersebut. Yang pertama tentunya kepada 27 kepala desa dan juga kepada termasuk 43 desa yang ada di wilayah Kabupaten Kayong Utara tetap menjalankan program pemerintah desa, yaitu bersinergi dengan program pemerintah Kabupaten Kayong Utara. Nah, kemudian kepada kepala desa sendiri, Bupati mengimbau tetap mengelola dana desa sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Nah, dan tentu juga beliau meminta agar kepala desa untuk menghindari dan jangan sampai berkaitan dengan masalah-masalah hukum seperti itu. Nah, jadi itulah pesan yang disampaikan Bupati Citra. Nah, selain itu, Bupati Citra juga meminta agar 27 kepala desa ini untuk tetap bersinergi dengan seluruh masyarakat desa, nah, di mana tempat pelaksanaan dari pemilihan kepala desa serentak sendiri. Nah, ini dilaksanakan beberapa waktu lalu seperti itu. Nah, bisa saya sampaikan bahwa untuk daftar calon kepala desa terpilih yang telah dilantik di wilayah Kabupaten Kayong Utara untuk dari hasil pelaksanaan Pilkada Serentak Kabupaten Kayong Utara tahun 2022. Nah, untuk yang pertama ini Desa Sutra, yaitu dengan kepala desa Rosmiadi Effendi, Desa Pengalan Buton Mardianto, Desa Sejahtera Muhammad Harizona, Desa Simpang 3 itu Tarmiji, Desa Benawai Agung itu Syahdan, Desa Riam Berasap yaitu Bastarin, yaitu dari Kecamatan Sukarana, seperti itu. Nah, untuk Kecamatan Simpang Hilir yaitu dengan Desa Sungai Mata-Mata yaitu Kartini, Desa Batu Barat yaitu Syahrul, Desa Pulau Kumbang yaitu Hamid Asman, untuk Desa Matanjaya Junaidi Abdullah. Nah, itu untuk desa yang ada di Kecamatan Simpang Hilir. Nah, ini untuk yang di Teluk Batang yaitu Desa Alur Bandung, maksud saya Desa Mas Bangun yaitu Tatang Sudarma, Desa Alur Bandung Abdul Wahid, Desa Teluk Batang Suhardiansyah, Desa Sungai Paduan M. Syaini, Desa Banyu Abang Ervan Huda, Desa Teluk Batang Selatan Wan Ibrani, Desa Teluk Batang Utara yaitu Lazuardi. Nah, untuk pemilihan kepala desa di Kecamatan Pulau Maya yaitu di daerah kepulauan ini, yang pertama untuk Desa Tanjung Sate yaitu Turaidi, Desa Kamboja itu Bustami, Desa Dusun Kecil itu Mahadi, Desa Dusun Besar itu Rambo, dan Desa Satai Lestari yaitu Baharudin. Nah, untuk Kecamatan Seponti yaitu dengan Desa Seponti Jaya Nirwanto, Desa Podorukun Muhlas, dan yang terakhir yaitu Kecamatan Kepulauan Karimata yaitu Desa Betok Jaya yaitu dengan Kepala Desa Hardianto, dan terakhir Desa Padang Muhaini. Nah, jadi itulah daftar kepala desa sebanyak 27 kepala desa yang telah dilantik oleh pemerintah Kabupaten Kayong Utara yaitu melalui Bupati Kabupaten Kayong Utara Citra Dwani. Sekian dari saya, rekan Mei. Terima kasih rekan Jovi Lasta atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Tribuners. Cruise MV Seabourn Encore merupakan kapal pesiar mewah yang dibangun oleh Fincantieri dari Italia untuk Seabourn Cruise Line. Kapal pesiar yang dibangun pada 30 November 2016 ini memiliki panjang 211 meter dengan bobot 40.350 GT dan lebar 25 meter yang dapat mengangkut 970
orang yang terdiri dari 512 penumpang dan 423 kru kapal. Dengan membawa 510 turis, kapal berbendera Bahamas yang bergerak dari Maldives tersebut direncanakan akan kembali singgah di dermaga CT3 BPKS Kota Sabang sebelum kembali menempuh perjalanan menuju Phuket. Informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Serambi News, Aulia Prasetya, yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan rekan Aulia. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Saya laporkan setelah lama berhenti sejak tahun 2019 akibat COVID-19, Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Kota Sabang kembali menghadirkan kunjungan wisata internasional melalui kapal persiar di Kota Sabang. Dalam hal ini BPKS bersama PT Pelayaran Indonesia berhasil mendatangkan sebelumnya itu kapal persiar Azamara dengan total penumpang 914 orang yang mengunjungi Kota Sabang. Kini pada tanggal 19 esok, kapal BPKS kembali menghadirkan kapal persiar yang kedua sejak COVID-19, yaitu kapal persiar Seaboard yang kembali singgah di dermaga CT3 BPKS Kota Sabang. Kapal tersebut merupakan sebuah kapal mewah yang dibangun dari Italia. Kapal yang dibangun sejak 2016 tersebut memiliki panjang 211 meter dengan lebar 25 meter. Ini mampu mengangkut 975 orang. Adapun tanggal 19 esok dengan membawa ditargetkan 510 turis. Kapal tersebut akan bergerak dari Maldives tersebut direncanakan akan kembali singgah ke dermaga BPKS. Sebelumnya juga pernah singgah di Kota Sabang. Dalam hal ini, PJ Wali Kota Sabang, Reza Valevi, berharap dengan hadirnya kapal persiar ini menjadi momentum penting dalam mendongkrak sektor pariwisata dan ekonomi kreatif di Kota Sabang. Sebelumnya, pemerintahan Kota Sabang menyediakan beberapa paket-paket dan atraksi wisata yang menarik untuk disuguhkan kepada para penumpang kapal persiar yang juga pernah singgah di Kota Sabang pada 2019 yang lalu. Adapun untuk titik kunjungan yang telah disiapkan oleh pemerintahan Kota Sabang di berbagai tempat seperti Anau Hitam, Sumur Tiga, Ibu, dengan menghadirkan 65 yang sudah di-booking. Atraksi ini juga dilaksanakan nantinya di depan tugu kantor Wali Kota Sabang dan Jaboy. Selain menyediakan paket-paket wisata, pemerintah Kota Sabang juga akan memperkuat storytelling dan juga pelaku wisata dan destinasi wisata yang akan dikunjungi nantinya. Dan selanjutnya pemerintahan Kota Sabang juga mempersiapkan berbagai produk UMKM yang akan diberikan kepada para wisatawan yang nantinya hadir di Kota Sabang. Begitu saya kembalikan. Baik, terima kasih rekan Aulia Prasetya atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Jaringan Lintas Agama untuk Kemanusiaan atau JALAK menggelar aksi doa bersama untuk mencari keadilan kasus pembunuhan yang menimpa pegawai Bapenda Kota Semarang, Paulus Iwan Budi Prasetyo, yang dilaksanakan di Tugu Muda pada Jumat 16 Desember. Pada kegiatan bertemakan I Want Justice ini diisi dengan menghidupkan lilin bersama. Pada kesempatan yang sama, keluarga Iwan Budi juga membacakan surat kedua untuk Presiden Joko Widodo. Informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun Jateng, Radian Trijoko, yang kini sudah terhubung bersama kami. Silahkan rekan Radian. Ya, Jaringan Lintas Agama untuk Kemanusiaan atau JALAK ini menggelar aksi doa bersama untuk mencari keadilan ASN Iwan Budi, Paulus Iwan Budi Prasetyo
di Tugu Muda. Pada kesempatan itu keluarga Iwan Budi juga menyampaikan kembali surat untuk Bapak Presiden Joko Widodo untuk menagih janjinya terkait pengusutan kasus pembunuhan yang menimpa pegawai Bapenda Kota Semarang, yaitu Paulus Iwan Budi Prasetyo. Ya, pada pembacaan surat itu pihak keluarga memang mewakilkan kepada dosen di salah satu universitas swasta di Kota Semarang, yaitu dosen Unika. Di pembacaan itu berlangsung pada kegiatan bersama dan kantin bersama waktu itu. Ya, isi dari surat itu adalah menagih janji apa yang sebelumnya pernah dikirimkan, yaitu kepada Bapak Presiden Joko Widodo. Di surat pertama itu bahwa kasus ini tidak segera terungkap. Hal ini membuat keluarga dari korban ini menjadi stres atau bingung dengan tidak terungkapnya kasus ini. Ya, untuk selain membacakan surat kepada Presiden Joko Widodo, mempertemukan Polrestabes Semarang dengan LPSK, namun yang dipertemukan oleh Kompolnas namun tidak temu. Dalam hal ini meminta proses atau pihak keluarga meminta Halo, rekan Radian. Halo. Ya, Saudara Mei, pihak Kompolnas pekan yang lalu juga meminta ke LPSK untuk mempertemukan dengan Polrestabes Semarang, namun belum ada titik temu terkait saksi yang merintangi penyidikan itu. Ya, di sisi lain, polisi juga ini sudah mendalami beberapa saksi ahli atau saksi-saksi baru yang mengetahui kejadian itu. Polisi juga mendalami rute-rute baru korban sampai di Semak-Semak yang dimungkinkan waktu itu korban bertemu dengan diduga pelaku. Ya, pihak keluarga ini meminta agar polisi juga segera mengusut tuntas saksi-saksi yang merintangi penyidikan dalam hal ini. Polda Jateng ini juga memungkinkan ada potensi untuk melakukan penyidikan terhadap saksi-saksi yang merintangi, dalam hal ini menunjukkan informasi. Namun ini perlu diperlukan adanya proses pidana dan penilaian dari saksi ahli. Seperti itu, rekan Mei. Baik, terima kasih rekan Radian atas laporan Anda, dan Tribunars wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan pengacara korban serta Ketua Panitia Doa Bersama. Berikut tayangannya untuk Anda. Ya, ini adalah aksi sosial, pure aksi sosial. Ini untuk menyalakan rasa kemanusiaan kita terhadap kasus yang terjadi di Kota Semarang, yaitu kasusnya sahabat Iwan Budi. Ini adalah nota merah untuk pemerintah, untuk seluruh rakyat Indonesia, bahwa tidak ada pembenaran dalam apapun. Manusia menghilangkan nyawa manusia yang lain, manusia membunuh manusia yang lain. Ini adalah catatan merah, nota merah untuk kita semua agar kejadian ini tidak terulang. Ini ya Mas, perkembangannya itu kan polisi masih mendalami kemungkinan saksi ahli sama ini mencari saksi-saksi baru yang mungkin mengetahui itu. Misalnya kemarin ada nelayan yang hilang tapi sudah dimintai keterangan juga. Terus ada mungkin rute-rute baru yang
diduga kenapa korban sampai di semak-semak. Kemungkinannya kan parkir di pantai bawah pohon, janjian dengan pelaku terus didesak ke semak-semak itu. Nah, cuman masih belum jelas siapa itu pelaku yang janjian dengan almarhum, gitu loh. Nah, sebetulnya dari gelar perkara dengan Polda itu ada kemungkinan potensi untuk melakukan penyidikan terhadap yang merintangi atau menyembunyikan informasi. Hanya prosesnya secara pidana mungkin memerlukan penilaian dari saksi ahli dan ini masih untuk persesuaian. Ratusan fans Secret Number mulai masuk di area konser Pohon Kasih kawasan Megamas Manado untuk melakukan registrasi barcode. Ratusan fans ini rela berdesak-desakan demi bisa menyaksikan Secret Number yang akan tampil. Menurut amatan Tribun Manado, ratusan anak-anak muda rela antri berdesak-desakan untuk masuk di area konser pada Sabtu 17 Desember sore. Di pintu masuk, para panitia dibantu pihak kepolisian memeriksa barang-barang bawaan setiap pengunjung yang telah menunjukkan barcode. Dalam pemeriksaan ini, makanan dan minuman dari luar tidak diizinkan untuk dibawa masuk di area konser. Terlihat juga di lokasi ada TNI, Polri, Satpol PP yang siap menjaga keamanan konser tersebut. Eugenie Kanender, salah satu fans Secret Number, mengungkapkan dirinya rela berhujan-hujanan dan berdesak-desakan hanya untuk menyelesaikan penampilan dari Secret Number. Eugenie mengaku sudah datang di lokasi konser dari pukul 13 karena takut terlambat dan sudah tidak bisa masuk lagi mengingat ada puluhan ribu yang akan datang. Eugenie menambahkan sangat berterima kasih kepada pemerintah Sulawesi Utara yang sudah mendatangkan Secret Number dan berharap ke depannya boleh mendatangkan girl band K-pop lainnya. Berikut fakta-fakta terkait persidangan dari terdakwa mantan Kasubnit 1 Subdit 3 di Tipidum Barreskrim Polri AKP Irfan Widianto dalam kasus pembunuhan Brigadir Yosua Huta Barat. Diketahui Irfan Widianto menjalani sidang lanjutan atas kasus Brigadir C pada Jumat 16 Desember lalu sebagai terdakwa. Persidangan tersebut digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Dalam persidangan tersebut, Irfan mengungkapkan beberapa pernyataan terkait kasus pembunuhan Brigadir C. Berikut fakta-fakta terkait persidangan terdakwa Irfan Widianto pada Jumat 16 Desember lalu. Yang pertama, Irfan tak kuasa menahan tangis saat berhadapan dengan Verdi Sambo. Diketahui ketika menjalani sidang lanjutan kasus pembunuhan Brigadir J, Irfan tak bisa menahan tangisnya ketika dihadapkan dengan Verdi Sambo. Irfan juga terlihat tak bisa berkata-kata ketika hakim meminta tanggapan dari Irfan atas keterangan Verdi Sambo yang saat itu menjadi saksi. Irfan hanya terlihat memegangi hidung dan kacamatanya serta tertunduk ketika ingin mencoba menjawab pertanyaan dari hakim. Namun ia tetap menjawabnya dengan suara yang terbata-bata. Yang kedua, Irfan menyalahkan Ari Cahya sebagai atasannya. Irfan Widianto menyalahkan atasannya mantan Kanit 1 Subdit 3 di Tipidum Barreskrim AKBP Ari Cahya Nugraha atau Acai. Hal tersebut diungkapkan Irfan dalam sidang lanjutan kasus pembunuhan Brigadir J pada Jumat 16 Desember. Irfan mengaku bahwa ia mengambil DVR CCTV di sekitar lokasi tempat kejadian pembunuhan Brigadir J, yakni di Komplek Polri Duren 3 pada 9 Juli atas perintah dari Acai. Maka dari itu Irfan menyatakan bahwa apapun perbuatannya pada saat itu menjadi tanggung jawab Acai. Irfan kembali menegaskan bahwa dirinya datang mengambil DVR CCTV atas perintah Acai. Setelah itu Irfan diperintahkan oleh mantan Kaden A Biro Paminal Divisi Propam Kombes Agus Nurpatria untuk memeriksa dan mengamankan CCTV. Selain itu Irfan juga mengatakan bahwa Acai saat itu memberikan perintah lisan maupun perintah tertulis untuk
berangkat ke lokasi mengambil DVR CCTV. Lantaran pada saat itu Acai sedang berada di Bali sehingga tidak bisa datang langsung ke lokasi pengambilan DVR CCTV. Ketiga, Irfan mengakui tak bisa menolak perintah dari Agus Nurpatria. Irfan Widianto mengaku tak berdaya untuk menolak perintah dari mantan Kaden A Biro Paminal Divisi Propam Polri Agus Nurpatria saat mengambil DVR CCTV. Ia mengaku tak bisa menolak lantaran perintah tersebut merupakan perintah secara berjenjang dari Karopaminal maupun Kadif Propam yang saat itu masih aktif. Keempat, Irfan melapor ke Polri terkait tindakan pengamanan DVR CCTV. Irfan mengklaim bahwa dirinya merupakan pihak yang membongkar fakta terkait merintangi penyidikan atau obstruction of justice kepada pimpinan Polri. Laporan yang disampaikan ke Polri tersebut terkait adanya tindakan pengamanan DVR CCTV di sekitar lokasi kejadian pembunuhan Brigadir J, yakni di Komplek Polri Duren 3. Irfan melakukan pelaporan pada 21 Juli atau beberapa pekan setelah tewasnya Brigadir J dengan tujuan membantu penyidik Bareskrim Polri untuk mengungkap kasus tersebut. Pelaporan itu Irfan lakukan setelah kuasa hukum dari Brigadir J, Kamarudin Simanjuntak, membuat laporan terlebih dahulu terkait adanya pembunuhan berencana. Irfan menyampaikan pada Polri terkait siapa saja yang terlibat dalam pengamanan DVR CCTV di Komplek Polri Duren 3. Yang kelima, perdebatan panas antara JPU dan kubu Irfan Widianto. Perdebatan panas terjadi di dalam ruang sidang lanjutan kasus pembunuhan Brigadir J. Persidangan panas tersebut terjadi antara jaksa penuntut umum dengan kubu terdakwa Irfan Widianto. Bermula ketika jaksa penuntut umum yang akan menunjukkan surat hasil pemeriksaan sidang Komisi Kode Etik Polri atau KKEP milik Hendra Kurniawan. Namun pihak dari Irfan Widianto yakni kuasa hukumnya tak menyetujui hal tersebut, lantaran Hendra Kurniawan saat itu datang sebagai saksi bukan terdakwa. Namun, jaksa penuntut umum tetap ingin menyampaikan poin-poin penting dari hasil sidang KKEP Hendra Kurniawan. JPU bertanya kepada Hendra apakah dirinya tahu mengenai hasil sidang KKEP-nya. Kemudian Hendra menjawab tidak pernah tahu. Di tengah-tengah perdebatan panas tersebut, salah seorang JPU yang berambut putih langsung menunjukkan jempol ke bawah, di mana gestur tersebut menggambarkan kata cemen dan ditunjukkan pada pihak Irfan Widianto. Kemudian karena dirasa keadaan sudah tidak kondusif, Hakim Wahyu Iman Santoso pun menengahi dan meminta semua pihak diam terlebih dahulu. Seorang wanita ditemukan tewas di dalam kamar kosannya di kawasan Elit Serpong, Tangerang Selatan pada Sabtu 17 Desember malam. Ia adalah R berusia 31 tahun yang diduga kuat oleh polisi merupakan korban pembunuhan. Kapolres Tangerang Selatan AKBP Sarli Solu mengatakan korban ditemukan oleh para saksi sekira pukul 15 waktu Indonesia Barat. Polres Tangerang Selatan pun langsung mendatangi TKP dan melakukan pengecekan awal begitu mendengar laporan. Menurut Sarli, saat pengecekan awal terdapat luka bekas cekikan di leher korban, sehingga kemungkinan adanya tindakan kekerasan yang dilakukan oleh seseorang yang mengakibatkan korban meninggal dunia. Pihaknya pun sudah menghimpun berbagai barang bukti untuk penyelidikan. Hingga akhirnya jasad korban dievakuasi ke kamar jenazah untuk dilakukan autopsi. Saat ini ada sekitar 4 saksi yang sudah dimintai keterangan oleh pihaknya. Sarli mengklaim dari barang bukti dan petunjuk yang ada, pihaknya sudah mengidentifikasi pelaku pembunuhan dan tinggal membekuknya saja. Sarli mengatakan korban merupakan karyawan Total Buah dan ditemukan meninggal dunia oleh saksi yang merupakan pemilik kos. Setelah menerima laporan, aparat Polsek Serpong datang ke lokasi kejadian dan melakukan olah TKP. Sarli menyebutkan pihaknya telah mengamankan sejumlah barang bukti dalam kasus ini. Tak hanya itu, Sarli mengklaim sudah mendapat petunjuk soal pelaku pembunuhan. Menurut Sarli, pihaknya juga telah menghubungi keluarga korban.
Pelaku pembunuhan karyawati supermarket Total Buah Segar dipastikan tak bisa tidur nyenyak. Polres Tangerang Selatan dipastikan akan melakukan pengejaran dan berjanji dalam waktu 1 kali 24 jam bisa melakukan penangkapan pelaku. Hal itu diungkapkan oleh Kapolres Tangerang Selatan AKBP Sarli Solu. Ia mengklaim sudah berhasil mengidentifikasi pelaku usia 30. Dipastikan akan melakukan pengejaran dan berjanji dalam waktu 1 kali 24 jam bisa melakukan penangkapan pelaku. Hal itu diungkapkan oleh Kapolres Tangerang Selatan AKBP Sarli Solu. Ia mengklaim sudah berhasil mengidentifikasi pelaku pembunuhan karyawati supermarket Total Buah Segar berinisial R berusia 31 tahun. Seperti diketahui, R ditemukan tewas di kamar kos atau mesnya di Jalan Lengkong Aztek, Gang Belimbing, Serpong, Tangerang Selatan pada Sabtu 17 Desember sore. Diketahuinya identitas pelaku berdasarkan barang bukti dan sejumlah petunjuk serta keterangan para saksi yang didapatnya saat melakukan olah TKP dan penyelidikan pembunuhan karyawati supermarket Total Buah Segar. Sarli berharap dalam waktu 1 kali 24 jam pihaknya dapat menangkap pelaku pembunuhan karyawati tersebut. Saat ditanya apakah pelaku pembunuhan lebih dari satu dan orang dekat, Sarli enggan membeberkannya, termasuk apakah ada barang berharga korban yang hilang atau tidak. Ia mengatakan petunjuk untuk mengidentifikasi pelaku setelah pihaknya menemukan kuku dan sidik jari pelaku di leher korban. Sebab saat ditemukan di jenazah korban terdapat luka memar di leher dan dadanya. Sarli memastikan tak ada luka tusukan di tubuh korban. Secara kasat mata, ada luka memar atau jeratan di leher dan dada korban. Menurut Sarli, saat korban ditemukan diduga telah meninggal 1 atau 2 jam sebelumnya. Saat ini ada sekitar 4 saksi yang sudah dimintai keterangan oleh pihaknya. Sarli mengklaim dari barang bukti dan petunjuk yang ada, pihaknya sudah mengidentifikasi pelaku pembunuhan dan tinggal membekuknya. Seperti diketahui sebelumnya, R, seorang karyawati supermarket Total Buah Segar ditemukan tewas di kamar kosnya di Serpong, Tangerang Selatan pada Sabtu 17 Desember. Dari hasil olah TKP awal polisi diduga kuat R tewas karena dibunuh, sebab ditemukan bekas luka di leher korban. Kapolres Tangerang Selatan AKBP Sarli Solu mengatakan korban ditemukan tewas oleh saksi sekitar pukul 15 waktu Indonesia Barat. Dengan adanya sejumlah petunjuk, Sarli optimis dalam waktu dekat pihaknya akan bisa membekuk pelaku pembunuhan. Adapun barang bukti yang sudah diamankan yakni baju korban, buku, dan selimut. Informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam live update hari ini. Jangan lupa saksikan informasi terbaru lainnya hanya di kanal YouTube Tribun Network. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Saya Mesa Desirait beserta kru yang bertugas pamit undur diri dan selamat berakhir pekan. Tribun News Live Update
tanggal 21. Selamat siang Tribuners, selamat sore Tribuners, selamat petang Tribuners, Anda sedang menyaksikan live up. Informasi teraktual dan terupdate dari siang hingga petang kami sajikan untuk Anda. Menewaskan 2 orang penumpang, yang mana kedua penumpang kami perdalam dengan laporan langsung dari lokasi kejadian dan narasumber terpercaya. Benar-benar menghukum mereka-mereka yang terlibat, menghentikan terduga pelaku yang ingin laporan terkait peristiwa pompong hilang kontak menabrak sejumlah pemotor yang melintas tepat. Saksikan live update siang, sore, dan petang hanya di channel YouTube Tribunnews.
Mau tutup. Ya. Sudah ya. Dari samping ya? Iya. Kok depan dulu ke depan. Ke depan. Paling depan. Ya, paling depan. Paling depan. Halo Tribuners, jumpa lagi bersama dengan saya Kusnul Asyaifah dalam tayangan berita selebritis di Tribun Lampung. Kami akan menyajikan informasi menarik dan terkini untuk Anda seputar selebritis tanah air. Dan inilah berita selebritis selengkapnya. Berita pertama, usai proses kremasi, Wijin melarung abu jenazah sang ayah ke lautan. Abu jenazah ayah Wijaya Saputra atau Wijin Tijasidarma telah dikremasi di rumah duka Grand Haven Pluit, Jakarta Utara pada Sabtu 17 Desember 2022. Setelah kurang lebih 3 jam lebih kemudian, Wijin dan keluarga melarung abu jenazah sang ayah ke laut Ancol siang ini. Hal itu disampaikan Wijin usai jenazah yang ayah dikremasi. Wijin juga mengungkapkan bahwa alasan abu jenazah Sidarma diraung lantaran permintaan sang ayah waktu masih hidup. Tak hanya itu, Wijin juga mengatakan jenazah ayahnya dikremasi dengan membawa barang milik sang ayah. Di sisi lain, Wijin tak memungkiri bahwa kenangan dengan ayah tercintanya. Wijin juga banyak mendapatkan pesan dari sang ayah. Berikut suasana rumah duka dan juga wawancara dengan Wijin Saputra. Tutup ya, apa ya? Yo. Udah teman-teman. Oke, Kak Wijin mungkin seperti apa lagi di kremasi? Iya, hari ini barusan habis melaksanakan sedang proses. Ya, proses kremasi sekarang lagi proses kremasi, mungkin sekitar 2 jam lagi sudah selesai. Setelah itu aku sama adik-adik aku akan mengantar adiknya ke Ancol untuk melarung ya? Taruh di laut. Oh, melarung ya. Sendiri komitmen dari Papa apa seperti apa? Ya sebelumnya Papa dulu pernah bilang kalau satu saat Tuhan dia pengennya dia masih dari laut juga maksudnya ya waktu itu sih sebenarnya cuma saya ingat-ingat lagi gitu. Jadi kita ikuti apa yang maunya papi seperti apa laksanakan aja. Ini masih ada pesan-pesan lain nggak sih Bang yang mau dari Papa? Pesan-pesan ya seperti kemarin ya, maksudnya Papa cuma mau ya tetap melanjutkan legasinya, tetap jadi apa ya, jadi orang baik, selalu nolong orang. Papa soalnya suka beramal dan juga jangan nyusahin orang, dia selalu bilang aku sih seperti itu. Wijin, apa sih yang membuat kamu begitu tegar dengan kepergian sang ayah ini? Kalau tegar ya terlihat ya. Saya sedih banget dan shock, jujur aku shock banget kemarin bahwa harus menerima kenyataan kalau papi udah nggak ada gitu ya. Dan apa ya, manusia juga udah lewat tapi tetap di dalam hati masih apa ya, tetap kehilangan sekali lah karena
dia main role model, dia jadi panutan buat saya dan adik saya juga yang cowok, ya mungkin adik-adik saya yang cewek juga. Ya terima kasih sekali. Ada ucapan nggak Bang tadi pas sebelum dikremasi pas mau masuk gitu? Ucapan terakhir ya dari kamu, dari aku. Iya. Ya. Dipanggil Mama di film Ratu Dansa, Marsha Arwan akui sempat merasa risih dan juga aneh. Marsha Arwan harus berperan menjadi seorang ibu di film terbarunya yang berjudul Ratu Dansa, dengan tema cerita mengenalkan makna kekeluargaan. Di dalam film ini, Marsha Arwan beradu akting dengan Davina Karamoy yang menjadi anaknya di masa depan dan memiliki kerinduan kepada dirinya. Memiliki perasaan seorang ibu membuat Marsha Arwan dipanggil dengan sebutan Mama oleh Davina selama menjalani proses syuting. Marsha Arwan mengaku jika dirinya sempat merasa risih dan aneh karena harus dipanggil Mama dan belum terbiasa dengan hal tersebut. Namun perasaan aneh dan juga risih akhirnya dicoba dituangkan ke dalam karakternya dalam film sehingga bisa terlihat seperti perasaan sebenarnya. Selain itu di film ini, Marsha Arwan juga memperlihatkan bagaimana penampilan kekanakan anak-anak di zaman 90-an. Berikut wawancara dengan Marsha Arwan. Pindah ke 2022 terus saya punya anak, ya udah gimana sih, gue pengen lihat juga deh, penasaran anak gue hidupnya kayak gimana sih ya. Seru sih kalau aku bilang. Tadi sempat nangis saat mengartikan arti ayah, masih bagaimana keluarga kehilangan hari ini ya. Sebenarnya waktu itu juga pas ayah dipanggil Tuhan, memang malamnya, terus pagi-paginya tuh aku sempat lihat teasernya Ratu Dansa gitu. Merasa pas banget aku ya juga ya, maksudnya ini harus merasakan waktu nih sama orang tua, tapi gak lama ternyata ayah udah dipanggil. Jadi emang sebenarnya buat aku tuh sangat amat mengena ya. Aku sendiri pun gak nyangka, maksudnya ternyata film aku ini bisa sangat relate dengan kehidupan asli aku gitu. Tapi dari sini aku bisa belajar bahwa ya aku harus lebih memanfaatkan waktu lagi, terutama aku masih punya bunda, aku masih punya adik, aku masih punya keluarga aku yang lain yang juga membutuhkan, yang saling membutuhkan, yang perlu dijaga. Jadi manfaatkan waktu sebaik mungkin sama orang-orang itu jadi pesan dan reminder aku setiap hari sih. Natal kali ini bagaimana? Natal tahun ini persiapan. Natal kali ini ya ada ya, jadinya aku harus di rumah, tapi aku senang juga support dari keluarga tuh benar-benar setiap hari pasti ada yang setiap hari ada yang di rumah, ada yang menanyakan kabar dari teman-teman, sahabat-sahabatku juga banyak yang setiap hari itu selalu gimana kan keadaannya. Jadi banyak banget aku thankful banget sama teman-teman semua, kerabat-kerabat yang juga selalu support gitu. Tradisi Natal ya paling ngumpul-ngumpul bareng sama keluarga aja. Lakukan adegan ranjang bersama Aliando Syarif di film Argantara. Begini penjelasan Natasha Wilona. Aktris Natasha Wilona diperankan dan dipasangkan dengan Aliando Syarif dalam film Argantara. Berperan sebagai Syara, siswa SMA berusia 16 tahun. Sebagai Natasha Wilona ini harus dipaksa menikah dengan Argantara yang diperankan oleh Aliando Syarif. Totalitas diperankan pasangan suami istri. Natasha Wilona dan juga Aliando Syarif ternyata harus melakukan adegan intim di atas ranjang. Terkait dengan adegan ini, Natasha Wilona enggan berkomentar lebih lanjut dan menyarankan untuk menonton langsung film Argantara. Aktris berusia 24 tahun ini juga memberikan kejutan kepada para penonton film Argantara terkait adegan tersebut. Wilona kemudian mengomentari Aliando yang sebelumnya sudah membocorkan adegan tersebut sambil bercanda. Mantan kekasih dari Boy William ini mengatakan bahwa hal itu merupakan kebiasaan buruk para pria. Sebagai informasi, film Argantara menceritakan tentang kisah Syera dan juga Argantara yang harus menikah di usia 16 tahun. Kepribadian keduanya sangat bertolak belakang, menciptakan pertengkaran dalam rumah tangga mereka. Berikut wawancara dengan Natasha Wilona dan juga Aliando Syarif.
luar dari pernikahan. Tapi kalau untuk film Argantara harus ditonton dulu, karena dari sinilah baru kita bisa tahu semua konsekuensinya, semua jalur ceritanya seperti apa, baru kita bisa menyimpulkannya. Iya, itu dari kata Wila. Tepuk tangan dulu dong. Ini tadi gemes banget sih tiba-tiba. Oke, jadi juga Argantara di sini, benar tadi seperti kata Syulana ya. Nggak ada sama sekali kita hamil sebelum sebelum nikah gitu loh. Jadi memang kita nikah dulu baru hamil. Ini kita bahas ulang kan yang salah saat itu. Ini kan ceritanya pernikahan dini kan ya. Ini karena situasi mereka harus nikah pada umur muda ya. Penjodohan ya. Benar. Jadi kita angkat pernikahan dini, ya jadinya juga soal hamil muda. Ini kan sesuatu yang memang walaupun nggak lazim, sering terjadi ya di Indonesia ini. Karena saya baca base, karena itu sekarang UU-nya itu diganti kan, nikahnya harus 19 tahun atau apa. Tapi kalau kita ada alasan atau apa, masih bisa 15 atau 19, dan ternyata memang banyak sekali based on rules, termasuk YouTuber dan lain sebagainya. Terakhir itu sempat keluar beberapa cerita tentang itu. Seperti Wilona bilang, gak dianjurkan tapi terjadi, dan itu yang kita angkat di sini, sesuatu yang kontroversial tapi terjadi, dan bukan sesuatu yang ilegal ya, karena kan udah kita nikah gitu. Dan ada beberapa hal juga yang mungkin teman-teman untuk kawan-kawan yang mungkin menghadapi musibah, seperti ada yang menganggap ini mungkin musibah, dan ada mungkin yang menganggap ini adalah sebuah jalan juga dan hal yang tidak apa-apa. Apa itu? Yaitu sebuah wasiat orang tua yang mau nggak mau harus dijalankan atau tidak. Nah, itu semua jawabannya ada di film Argantara gitu. Baik, terima kasih. Satu pertanyaan terakhir buat teman-teman. Lebih dari satu juga nggak apa-apa kan? Ini baru satu orang. Ya, yang penting cepat. Per reporter satu pertanyaan, jadi semuanya dapat chance. Arul yang tadi jangan tanya 5 pertanyaan kan? Orang lain juga mau tanya. Oke, ya, selamat sore semuanya. Nama saya Hanima dari Gaza. Nah, ini saya ingin bertanya, ini apakah film ini termasuk dari edukasi pernikahan muda dan hamil di usia muda gitu? Karena baru-baru ini kan banyak film bahkan seri yang mengedukasi remaja ini ya jangan hamil dulu, jangan nikah dulu, karena nanti kan pernikahan ini kan harus dipikirkan secara matang ya, berapapun usianya gitu, terlepas dari omongan tetangga yang katanya nikah di bawah umur 30 tuh dikira perawan tua atau apa gitu. Nah, dari film ini apakah juga termasuk mengedukasi orang untuk seperti itu gitu? Sebelum meninggal dunia, ayah Wijin rupanya sering menanyakan keberadaan Giselle. Giselle Anastasia datang melayat dan sekaligus memberikan penghormatan terakhir kepada ayah Wijaya Saputra atau Wijin di Grand Haven Pluit, Jakarta Utara pada Sabtu 17 Desember 2022. Giselle juga mengaku cukup kenal dekat dengan sosok ayah Wijin. Pasalnya, sewaktu menjalani hubungan asmara dengan pebasket itu, dia kerap berkomunikasi dengan mendiang ayahnya. Bahkan hingga hubungan kandas dengan Wijin. Ayah Wijin kerap menanyakan ibunda gempita itu. Maka dari itu, saat tahu kabar duka tersebut, Giselle pun langsung datang melayat dan memberikan dukungan untuk keluarga Wijin. Berikut wawancara dengan Giselle Anastasia. Kenangan ya? Yang Gini kata lagi Ki. Palingan ya kita suka, aku suka, maksudnya yang suka diingat itu kalau waktu itu kalau misalnya nanya tuh bisa nanti kapan-kapan ditanyanya tuh alihnya sama lagi, tapi emang karena dia maksudnya nice aja gitu, memang pengen interaksi gitu ya, penasaran pengen tanya. Cuma yang lain kan mungkin kalau orang tua gitu mungkin bingung juga mau apa gitu, tapi jadi lucu ya, biar kita kan ngeladenin aja. Iya om.
terus apa ya paling kayak karena almarhum itu kan makan ini ya vegan kan, jadi kayak ya, paling ingatnya selalu itu aja, karena kalau setiap pesan apa pasti ingat harus pesannya tanpa daging gitu buat beliau, paling itu. Perhatiannya apa sih Kang? Salah satunya apa perhatian itu tadi Kang? Ya ternyata suka nanyain gitu-gitu, ya wajar lah. Ya tentunya saya kirain ya udah aja, ternyata suka nanyain juga ya. Cuman dulu kalau menerima makanan dia senang kali ya. Tapi selalu senang, paling semangat. Ya, paling semangat buka. Tahu kabar awal gimana? Pertama kali kabar tahunya kapan? Hari itu juga sih ya, dari teman-teman di grup. Datang kan di sini juga di bawah. Pas hari malamnya pertama langsung datang sama teman-teman. Kan kita maksudnya sama Wijin itu juga, maksudnya ya itu waktunya aku tuh selalu pasti kan selalu semuanya baik dan masih satu circle banget malah gitu. Jadi ya rasanya kayak rasa keluarga aja, kayak aku sama dia udah merasa keluarga, ya sama aja semua gitu. Makanya datang. Ya pastilah, namanya kan berduka kan kita pasti kasih comfort ya, standar ya, maksudnya mau aja etika ya gitu. Apa yang diberikan sama Bang Wijin? Gimana? Support apa yang diberikan sama ke Kak Wijin maksudnya? Ya being here, presence, ya mendoakan, menemani, terus ya bukan ke Wijin aja sebenarnya, kan aku datang ini untuk semuanya, untuk mami, untuk adik-adiknya juga gitu. Jadi ya mensupport dengan kehadiran kita, berdoa ya. Kadang ngebuat ketawa, maksudnya biar nggak terlalu sedih terus gitu, jadi hibur aja. Terus dia sempat pelukan juga sama dedenya Bang Wijin tuh. Iya, pastilah. Hubungannya sedekat itu dia. Ya pastinya saat ada duka begini ya pasti dong, maksudnya ya pasti ada kan, kita ada pasti. Berita terakhir, kolaborasi dengan Kementerian PPPA, Harian Kompas Gelar Inspirasi Perempuan FAST 2022. Perempuan maupun pria memiliki kesempatan yang sama untuk eksis dan juga ada. Di Indonesia, kesetaraan dan juga keadilan bagi seluruh rakyat tanpa terkecuali bagi perempuan merupakan amanat Pancasila. Terlebih lagi, Indonesia merupakan negara yang ikut menyepakati paradigma pembangunan dunia yang tertuang dalam Sustainable Development Goals dengan 17 tujuan utama untuk mencapai pada tahun 2020, dan salah satu tujuannya kelima yaitu kesetaraan gender. Meskipun jika merujuk pada Indeks Pembangunan Gender IPJ dan juga Indeks Pemberdayaan Gender yang dipublikasikan oleh Badan Pusat Statistik, terjadi tirjan peningkatan kesetaraan gender yang simultan. Padahal kepemimpinan perempuan adalah kemampuan seorang dalam menginisiasi perubahan secara individu dan juga kolektif dalam ranah keluarga, masyarakat, dan pemerintah, terutama dalam pengambilan keputusan pembangunan yang responsif gender. Berikut ini juga ada wawancara dengan Novia Bahdi mengenai inspirasi perempuan. Harus dapat yang jelas aja gitu ya. Enggak, yang negeri. Yang negeri terus karena biayanya nggak mungkin kalau swasta waktu itu. Jadi aku harus cari kuliah yang negeri. Kalau tadinya mau ngambil film, tapi ya ini karena adanya swasta film. Jadi IKJ ya. Paling nggak IKJ. Terus jadi udah aku ambil kuliah yang penting kuliah dulu deh, kuliah. Jadi apa aja yang keterima, kebetulan negeri dapat. Terus udah kuliah dan lulus kan, nggak juga lulus sebenarnya. Jadi semester 7 udah selesai kayaknya, tinggal skripsi, tapi terusnya aku sibuk kerja cari uang. Sudah mulai memproduksi uang. Iya, apa terus ini apa menghidupi keluarga juga Bang. Ya itu kendalanya. Wow, you are such a smart gitu.
buat surviving. Udah, terus tapi emang kayak kerja ini apa di bidang apa? Waktu akhir-akhir masa kuliah tetap jadi akuntan kerja di perusahaan, terus jadi akuntan sesuai dengan karena sekalian sambil skripsi kan waktu itu. Tapi terus saya ditarik sama perusahaan, itu kamu jadi akuntan aja di sini. Udah, terus udah kerja di situ, beneran jadi akuntan, terus ya kayaknya nggak sesuai gitu sama di ujung. Baiklah Tribuners, itulah tadi berita selebritis di Tribun Lampung bersama dengan saya Kusnula Syaifa. Jangan lupa untuk terus saksikan video selengkapnya di YouTube Tribun Lampung News Video, Facebook Tribun Lampung, Instagram Tribun Lampung, dan juga TikTok Tribun Lampung untuk bisa mendapatkan informasi ter-up-to-date lainnya. Selamat siang dan sampai jumpa.
Halo Tribuners, ketemu lagi sama Firda Ananda di program Live Update Travel edisi Minggu 18 Desember 2022. Selama 1 jam ke depan, kami akan menyajikan informasi mengenai tempat wisata, kuliner, hingga berbagai peristiwa unik yang terjadi di berbagai wilayah di Indonesia dan akan dilaporkan secara langsung oleh reporter kami di lapangan. Dan selengkapnya hanya di Live Update Travel. Kita ke berita pertama, saudara. Di penghujung tahun ini, kawasan Kota Lama Semarang menjadi jujukan wisatawan berbagai daerah. Kawasan yang menjadi ikon Kota Semarang itu merupakan kawasan yang memiliki gedung berarsitektur kolonial. Pada libur Lebaran kali ini, kawasan Kota Lama menjadi jujukan wisatawan dengan jumlah terbanyak di Jawa Tengah. Bahkan jumlah kunjungan 162.716 wisatawan kawasan Kota Lama menjadi tingkat kunjungan di Candi Borobudur dengan jumlah 153.000. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Jateng, ada Budi Susanto yang akan melaporkannya. Silakan rekan Budi. Ya, selamat siang, Brida. Ya, silakan dengan laporan Anda. Ya, di penghujung tahun kali ini, Kota Semarang dan pastinya bakal dikunjungi oleh ribuan wisatawan karena di Kota Semarang sendiri ada ikon, yaitu kawasan Kota Lama sendiri yang menyuguhkan berbagai destinasi wisata, khususnya adalah tempat dengan berbagai gedung yang memiliki sejarah tinggi atau nilai historis tinggi. Ya, jadi nantinya di sana bisa jadi pilihan untuk para wisatawan untuk menghabiskan waktu berlibur di Kota Semarang atau masyarakat atau di sekitar Jawa Tengah untuk berlibur di sana. Dan perlu diketahui juga pemirsa bahwa di kawasan Kota Lama tidak hanya menyuguhkan tempat-tempat yang mengandung atau memiliki nilai sejarah tinggi ataupun fotogenik di sana, tetapi ada lokasi yang juga menjual batik dan pengunjung sendiri bisa datang ke sana untuk melihat secara langsung bagaimana pembuatan batik khas di Kota Semarang. Lokasinya sendiri ada di Kampung Batik Kota Semarang yang tak jauh dari kawasan Kota Lama. Akses ke sana sangat mudah, jadi bisa berkunjung ke sana menggunakan transportasi umum ataupun berjalan kaki. Nantinya di sana banyak sekali stand-stand atau rumah-rumah yang menjual batik khas Semarang dan sekaligus pengunjung bisa melihat langsung atau belajar mengenai pembuatan batik cap maupun batik tulis khas Kota Semarang. Seperti itu, rekan Frida. Baik, terima kasih rekan Budi Susanto dari Tribun Jateng atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi selanjutnya, saudara. Lomba lari Semarang 10K powered by Isoplus digelar pada Minggu 18 Desember di Kota Semarang, Jawa Tengah. Diikuti sekitar 2.000 peserta, lomba lari dengan jarak 10 km itu akan mengajak para pelari untuk menikmati keunikan budaya dan arsitektur khas Semarang. Informasi lebih lengkapnya terkait hal ini akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Jateng, ada Fajar Syafiq yang akan melaporkannya. Silakan rekan Fajar. Ya, terima kasih Girda. Saat ini saya sedang berada di Kota Semarang, yaitu akan melaporkan terkait lomba lari Semarang 10K atau yang diselenggarakan oleh Isoplus pada hari Minggu di Kota Semarang. Diikuti oleh sekitar 2.000 peserta, lomba lari dengan jarak 10 km itu akan mengajak para pelari untuk menikmati keunikan budaya dan arsitektur khas Semarang. Semarang 10K digelar atas kerjasama pemerintah Kota Semarang, Harian Kompas, dan Isoplus. Start dan finish lomba lari tersebut akan dilakukan di Balai Kota Semarang pada Minggu tadi pagi pukul 6. Sebelumnya pada Jumat kemarin dan hari Sabtu, pihak penyelenggara telah melaksanakan respect collection di Gedung Weskamar Kota Lama Semarang.
Respect collection pada Jumat dilaksanakan pukul 10 sampai 20 WIB, sedangkan pada hari Sabtu digelar pukul 10 sampai jam 18 WIB. Dalam pelaksanaan lomba, para peserta lomba Semarang 10K akan melewati sejumlah tempat bersejarah di Kota Semarang. Misalnya seperti Lawang Sewu, Museum Mandala Bakti, kemudian ada Lapangan Pancasila, yaitu Kota Lama, dan Gereja Belenduk. Semarang 10K menghadirkan 4 kategori lomba, yaitu 10K nasional putra maupun putri, kemudian ada master putra atau putri, dan juga ada pelajar putra dan putri, dan yang terbaru yaitu Kiddes. Total hadiah dalam lomba lari ini ada 286 juta. Sebelum start dimulai tadi pagi, yaitu pelaksana tugas Wali Kota Semarang Bu Ita menyampaikan ucapan selamat datang kepada para pelari yang berpartisipasi. Dia berharap seluruh pelari bisa sampai ke garis finish dengan baik. Selain itu, dia juga berharap setelah lomba ini para pelari bisa mengabarkan ke orang-orang lain tentang kemajuan dan perbaikan yang terjadi di Kota Semarang. Sementara itu, dari Wakil Pimpinan Umum Harian Kompas, Budiman Tanurejo, meminta semua pelari bisa menikmati lomba Semarang 10K, sekaligus menikmati keindahan Kota Semarang. Budiman juga berpesan agar para pelari tidak memaksakan diri meskipun mereka ingin mengejar personal best atau PB, catatan waktu terbaik. Dan itu dari marketing manager Winswood, Joshua Gunawan, sangat senang melihat Semarang 10K, apalagi banyak pelari yang datang dari luar kota khususnya untuk mengikuti lomba tersebut. Dari pantauan Tribun Jateng, sekitar pukul 6, ribuan peserta telah berada di garis start untuk memulai jalannya perlombaan. Para peserta tampak antusias mengikuti perlombaan lari maraton dengan jarak 10 km tersebut dengan rute berkeliling di Kota Semarang. Para peserta mulai mencapai garis finish dengan keringat bercucuran sekitar pukul 6:32 WIB. Setelah para peserta berkumpul di halaman Balai Kota Semarang, Tribun Jateng juga menemukan hal yang menarik, yaitu ada beberapa peserta yang mengenakan kostum menarik seperti kostum bertemakan wayang, adapun kostum bertemakan kayak seperti gembel, dan juga kostum bapak-bapak habis nonton bola. Sementara itu, perihal cut-off time dalam penyelenggaraan ini, pihak penyelenggara memberlakukan batas waktu 2 jam. Hal itu dilakukan untuk memberikan keamanan dan kenyamanan bagi warga sekitar masyarakat, karena jalannya ditutup untuk perlombaan ini. Dalam perhelatan lari ini, atlet lari Odekta Elvina Naibahu berhasil menyabet 2 penghargaan, yaitu juara 1 Semarang 10K Open Wanita dan pemecah rekor waktu tercepat dari perhelatan sebelumnya. Tadi dari Odekta sendiri itu bisa mencapai garis finish dengan waktu 35,05 menit, sedangkan sebelumnya yaitu ada 36, sekian menit. Ya, terima kasih Firda. Dan itu yang sudah saya sampaikan. Baik, terima kasih rekan Fajar Syafiq dari Tribun Jateng atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Tribuners, akan kami tampilkan wawancara dari Wakil Pemimpin Harian Kompas Budiman Tanurejo, kemudian Marketing Manager Wingswood Joshua Gunawan. Berikut liputannya untuk Anda. Ya Mbak, jadi Pak Budiman, Pak Joshua, teman-teman, rekan-rekan wartawan, tentunya ini sangat luar biasa karena pada saat persiapan 10K ini sangat mepet sekali. Saya tahu waktu Pak Lukminto, Pak Budiman ke Semarang itu sudah agak-agak gimana ya, jadi enggak ya gitu ya. Kemudian tapi dengan kami bersama-sama ini tentunya kan selalu bergerak bersama, dan alhamdulillah ini sudah melebihi ekspektasi. Bahkan kalau kita lihat 2 tahun ini kan semua mungkin atlet juga vakum ya, jadi ini baru mulai jalan. Alhamdulillah yang dari female opennya ini bisa terpecahkan lagi. Ya, karena kolaborasi gitu.
kolaborasi antara wali kota, kolaborasi antara Isoplas, kolaborasi antara Kompas, dan juga kolaborasi dari masyarakat di Semarang. Saya tahu ada pengorbanan dari masyarakat yang jalannya sebagian ditutup, tapi itu demi Semarang, sehingga ini adalah sesuatu yang hadiah yang luar biasa, ya. Pecahnya rekor Semarang 10K atas nama Odeta Naibahu ini juga sesuatu yang bagus. Yang kedua, yang namanya event atletik, banyak sekali event atletik. Tahun ini menjadi event yang terakhir yang diharapkan dilakukan sebagai event di penghujung tahun. Sebelumnya ada Borobudur Marathon, ya, ada banyak event. Tetapi problemnya adalah bagaimana agar event-event itu menjadi lebih berkualitas, ya. Bagaimana agar dari event-event itu tercipta Agus Prayogo baru, ya. Teman-teman mungkin tahu, hampir dalam semua event kita selalu menawarkan mengapa rekornya Edwardus Nabunone. Dari Jateng kita beralih ke Lombok. Tribuners, keindahan alam Pulau Lombok menjadi daya tarik utama wisatawan datang menikmati wisata Lombok di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Deretan pantai, air terjun, alam pegunungan, hingga kawasan konservasi nan eksotis membuat wisata Lombok kerap dikunjungi sebagai surga tersembunyi. Nah, salah satunya destinasi wisata di Lombok yang belum banyak diketahui publik yakni adalah Tuna Cottage. Tuna Cottage terletak di Taman Wisata Alam atau TWA Gunung Tunak di Kabupaten Lombok Tengah. Informasi lebih lengkapnya terkait hal ini akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Lombok. Ada Sinto yang akan melaporkannya. Silakan rekan Sinto. Baik, terima kasih rekan Firda. Ya, benar sekali bahwasanya Lombok memang terkenal dengan wisatanya, baik itu wisata pegunungan, air terjun hingga pantai Tribuners. Salah satu wisata alam yang masih cukup tersembunyi dan masih banyak belum diketahui adalah Taman Wisata Alam Gunung Tuna, atau di sana terdapat Tuna Cottage, ya, yang menjadi surga tersembunyi untuk menikmati keindahan alam dari kawasan Mandalika. Tuna Cottage ini yang terletak tidak jauh dari sirkuit Mandalika memang memiliki pemandangan indah, ya, yang dimana bangunan Tuna Cottage ini menghadap langsung ke pantai, yaitu Samudra Hindia Tribuners, sehingga kemudian memungkinkan wisatawan merasakan kolam, ya, dari atas tebing sambil memandangi pantai Tribuners. Perpaduan wisata alam perbukitan, pantai dengan fasilitas cottage yang menjadikan tempat ini semakin sempurna untuk bersantai begitu. Kemudian hamparan lautnya yang begitu luas, ya, yang tenang berpadu dengan hutan yang masih sangat hijau, membawa kesan damai dan tenang berada di Tuna Cottage, sehingga pada sore hari, ya, pengunjung bisa menikmati keindahan sunset yang tenggelam dengan secara sempurna di Tuna Cottage ini, Tribuners. Sementara itu pada pagi hari suara kicauan burung akan menyambut Anda saat berada di sana, dan juga terdapat penangkaran rusa, ya, yang berada di Tuna Cottage Tribuners. Sementara itu kemudian kamar-kamar dan penginapan di tempat ini tersusun dengan rapi dan bersih, pelayanan ramah, dan juga menu makanan yang enak. Tuna Cottage ini sangat cocok, ya, dijadikan tempat untuk berlibur menikmati Natal dan Tahun Baru Anda. Selain itu pula terdapat menu yang sangat cocok dan tidak dapat ditemukan di tempat lainnya, yaitu yang dinamakan kenonong perengking yang rasanya itu asam manis, Tribuners. Untuk lokasinya sendiri, ya, terletak sekitar 28 km dari Bandara Internasional Lombok dengan jarak tempuh hingga sekitar 1 jam. Sementara itu jika Anda berangkat dari Mataram, maka dapat menempuh jarak tempuh hingga 1 jam 30 menit, Tribuners. Untuk kedatangan atau akomodasi dari Bandara Internasional Lombok menuju ke Taman Wisata Alam Gunung Tuna, yaitu di Tuna Cottage ini, Anda dapat menggunakan akomodasi travel yang dimana dari Bandara Internasional Lombok menuju ke Taman Wisata Alam Gunung Tuna ini sekitar 100 hingga 150 ribu. Harga tersebut juga masih bisa ditawar dengan jasa agent travel, Tribuners. Sementara itu untuk menuju ke Taman Wisata Alam Rusa, Tribuners, Anda dapat membayar karcis seharga 10.000. Sekian rekan Firda.
Baik, terima kasih rekan Sinto dari Tribun Lombok atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi lainnya, saudara. Di Kabupaten Semarang sendiri terdapat satu lagi destinasi wisata yang cukup menarik Tribuners, dinamakan Kayangan Tebing Alfat, berlokasi di Dusun Tompo, Gunung, RT 5 RW 10 Desa Kalongan, Kecamatan Ungaran Timur. Sesuai dengan namanya, Kayangan Tebing Alfat menyuguhkan sebuah tempat wisata dengan pemandangan kota, perkebunan, dan juga langit. Di dalamnya juga terdapat wahana berupa kolam renang untuk segala usia lengkap dengan perosotan, serta perahu untuk mengarungi air di danau. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Jateng, ada Reza Gustaf yang akan melaporkannya. Silakan rekan Reza. Baik, rekan Firda dan Tribuners, yang bisa disampaikan dari Kabupaten Semarang sendiri, ada satu lagi tempat wisata bernama Kayangan Tebing Alfat. Ya, jadi ini sesuai namanya, lokasinya sendiri berada di dataran yang cukup tinggi dan ada di tebing juga. Dan sebenarnya tempat wisata ini merupakan wisata amal ya, jadi seluruh pemasukan dari tempat wisata ini nantinya akan dimanfaatkan atau digunakan untuk pembangunan masjid yang ada di sampingnya. Jadi pihak pengelola sendiri semula berencana untuk membangun masjid, namun karena dananya yang dibutuhkan cukup besar, kemudian memberdayakan lokasi di sampingnya untuk membuat tempat wisata. Jadi wisatawan yang di sana bisa sekaligus beramal ya, karena nanti semuanya akan didonasikan untuk pembangunan masjid. Kemudian untuk isinya sendiri itu lebih ke wahana permainan anak-anak ya. Jadi ada kolam renang, ada perahu, dan tempat bermain yang lainnya. Kemudian ada juga spot untuk berfoto, untuk menikmati pemandangan yang ada di sekitarnya ya, terutama yang mengarah ke kota Semarang, terutama Kecamatan Remalang. Kemudian untuk tiket masuknya sendiri dibanderol Rp10.000, itu untuk dewasa maupun anak-anak. Kemudian untuk bermain perahu juga kita membeli tiket lagi seharga Rp10.000. Dan kemudian terdapat juga kuliner ya, jajanan-jajanan di sana yang kita nanti membeli sendiri juga. Kemudian nantinya tempat wisata itu nanti akan terus dikembangkan kembali untuk ditambah wahananya dan lain-lain seiring dengan bertambahnya donasi yang akan mereka terima. Jadi selain untuk membuat tempat wisata, pengelola sendiri mengatakan bahwa nantinya pengembangan selain masjid akan dibangun juga pondok pesantren, kemudian sekolahan menggunakan lahan yang mereka punya. Jadi lahan tersebut itu merupakan lahan wakaf juga dari Pemkab Semarang yang dulunya itu merupakan tempat pembuangan akhir. Jadi dulunya itu merupakan lahan sampah yang saat ini akan dikembangkan menjadi tempat wisata sekaligus pondok pesantren, sekolah, dan ada masjidnya. Jadi harapannya untuk mendorong warga sekitar dan meningkatkan perekonomian di wilayah tersebut. Jadi ini bisa jadi referensi untuk teman-teman ya yang ingin berwisata sekaligus beramal yang ada di Ungaran. Begitu yang bisa disampaikan Firda dari Kabupaten Semarang dan Tribuners. Terima kasih. Baik, terima kasih rekan Reza dari Tribun Jateng atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Tribuners, akan kami tampilkan cuplikan wawancara dari pembina dan penasehat pengembangan pemberdayaan Masjid Al-Fatah, Bambang Supriyono. Berikut liputannya untuk Anda. Saya ucapkan terima kasih ya. Please welcome to Kayangan Tebing Alfat. Bertemu kembali dengan saya, BEM Rider. Wisata Kayangan Tebing Alfat letaknya di Dusun Tompo Gunung, Desa Kalongan, Kecamatan Ungaran Timur. Bagi para pemirsa, wisata Tebing Alfat ini adalah sebuah bentuk penggalangan dana untuk membangun Masjid Jami Al-Fatah. Berikut adalah background-nya. Di sini adalah wisata amal Kayangan Tebing Alfat. Konsepnya adalah datang beramal, kita suguhin wisata. Dan pemirsa, yuk mari hadir di sini. Anda lebih tahu lebih dekat tentang wisata amal Kayangan Tebing Alfat. Saya sambut dengan tangan terbuka. Saya Kem. Warga Kota Solo dan sekitarnya kini bisa menikmati wisata satwa di Cepogo Cheese Park yang terletak di Cepogo, Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah. Destinasi wisata yang merupakan bagian dari Cimory Group ini baru buka soft opening pada Senin 12 Desember lalu. Tak perlu bingung dan ragu Tribuners untuk menuju ke Cepogo Cheese Park.
Apabila Tribuners dari pusat kota Boyolali, jarak tempuh menuju Cepogo Cheese Park adalah sekitar 13,5 km dengan waktu tempuh kurang lebih 30 menit saja. Pengunjung bisa menikmati wisata satwa mulai dari kelinci, rusa, kambing, kuda kecil, dan juga anak sapi. Tak hanya bisa melihat, pengunjung juga bisa berinteraksi dengan mereka, misalnya menunggang kuda atau memberi makan sapi dan kelinci. Selain itu ada pula wahana yang bisa dicoba seperti ATV, naik kuda, atau memanah. Ada pula fasilitas lainnya yakni pusat souvenir yang berisi produk Cimory hingga produk masyarakat sekitar. Jika ingin berkunjung ke Cepogo Cheese Park, maka harga tiketnya adalah sekitar Rp20.000 per orang, dan tiket ini berlaku untuk orang dewasa. Sementara untuk anak-anak, tiket berlaku bagi mereka yang tingginya di atas 80 cm. Selain untuk tiket masuk, wisatawan juga harus menyiapkan uang untuk tarif parkir yakni Rp5.000 untuk sepeda motor dan Rp10.000 untuk mobil. Selain itu, beberapa aktivitas juga berbayar, beberapa di antaranya adalah memberi makan hewan yakni Rp10.000 atau naik ATV Rp20.000 untuk 2 kali putaran. Adapun jam buka Cepogo Cheese Park untuk saat ini adalah pagi hingga sore mulai pukul 8 pagi waktu Indonesia Barat hingga pukul 17.30 waktu Indonesia Barat. Cepogo Cheese Park nantinya masih akan dilakukan pengembangan dan salah satunya adalah pusat pengolahan keju yang saat soft opening masih belum dibuka. Hal itu disampaikan oleh Deputi General Manager Cheese Park Sasongko pada Selasa 13 Desember. Yang melanjutkan soft opening ini baru tahap awal karena kedepannya jumlah satwa dan wahana akan ditambah lagi. Taman Satwa Taru Juruk atau TSTJ atau Solo Safari Juruk akan dibuka pada 27 Januari 2023 mendatang. Hal ini disampaikan oleh Wali Kota Surakarta, Gibran Rakabuming Raka pada Kamis 15 Desember, yang mengatakan ada beberapa fasilitas dan koleksi binatang yang baru di TSTJ ini. Mulai dari Lion Cafe, kemudian Animal Show, Petting Zoo, dan juga lain sebagainya. Selain fasilitas baru, ada pula lokasi baru yang bisa dinikmati oleh para pengunjung. Ada danau baru, kemudian ASEAN Panorama, perkampungan ala Afrika, hingga Museum Gesang. Gibran mengatakan saat ini pihak pemerintah Kota Solo sedang melakukan proses revitalisasi tahap pertama dan juga hampir rampung. Pihaknya melakukan berbagai persiapan sebelum launching pada 27 Januari 2023 nanti. Seperti finishing, memindahkan hewan-hewan hingga training pegawai. Sebelumnya, Gibran berencana akan membuka TSTJ sebelum libur Natal dan Tahun Baru 2023. Namun karena keterkendala cuaca sehingga pembangunan sempat molor, pihaknya memastikan segala kebutuhan operasional terpenuhi mulai dari makanan satwa hingga gaji karyawan TSTJ. Sementara itu dengan adanya proses revitalisasi ini, Gibran mengatakan ada kenaikan harga tiket masuk. Namun ia menjamin harga tiket masuk TSTJ tak lebih dari Rp50.000. Sebelumnya, Taman Satwa Taru Juruk ditutup sementara sejak awal September 2022 untuk proses revitalisasi. Selama proses tersebut, pihak Pemkot melakukan permajaan jalan masuk dan pulau di danau buatan. Sebagai informasi, kebun binatang satu-satunya di Solo ini berlokasi di Jalan IR Sutami nomor 109 Jebres Solo, Jawa Tengah. Kebun binatang ini juga disebut sebagai yang tertua karena didirikan pada 17 Juli 1991. Seorang driver ojek online bernama Guntur Agus Salim asal Samarinda berkesempatan menonton Piala Dunia 2022 secara langsung di Qatar. Ia diketahui mendapatkan penghargaan dari Gojek Indonesia. Keseruannya selama di Qatar ia bagikan di akun TikTok-nya @GunturAgusSalim. Dalam postingannya, Guntur Agus Salim terlihat menyusuri sejumlah destinasi seperti stadion hingga pusat perbelanjaan. Ia menuliskan sangat jarang pergi untuk berlibur, namun sekalinya berlibur ia mendapat kesempatan untuk ke Qatar. Bahkan ia diberi kesempatan berlibur gratis dalam waktu seminggu. Dari postingannya, driver ojek online ini memasuki venue pertandingan Piala Dunia 2022 dengan menggunakan jaket khas berwarna hijau. Mengenakan jaket dan topi dari Gojek, Guntur Agus Salim duduk di bangku kursi penonton menyaksikan pertandingan Piala Dunia 2022.
Bahkan juga ada temannya yang tidak percaya jika ia menonton Piala Dunia di Qatar. Ia juga sempat bertemu dengan seorang driver ojek online dari Talabat di Qatar. Guntur juga bertemu dengan para pendukung Brazil yang bersorak riang mendukung tim kebanggaan mereka. Dalam postingannya, Guntur Salim menceritakan perjalanan mendapatkan tiket menonton Piala Dunia di Qatar. Guntur mengatakan seorang petinggi Goto mendapatkan tiket menonton Piala Dunia 2022. Namun petinggi Goto tersebut tidak mau menerimanya. Tiket yang didapatnya tersebut dianggapnya sebagai hak mitra driver. Kemudian Guntur terpilih menjadi mitra driver yang menerima tiket gratis nonton Piala Dunia di Qatar selama seminggu. Berkat penyelesaian order tertinggi dan tidak pernah melakukan kecurangan, Guntur bisa berangkat ke Qatar tanpa mengeluarkan sepeser uang pun. Ia yang biasanya hanya berkeliling Samarinda kini merasa bangga bisa keliling Qatar. Dalam postingannya, Guntur mengatakan dirinya kini punya banyak foto bagus yang bisa dipajang di profil WhatsApp-nya. Adanya penghargaan tersebut membuat Guntur semakin bangga menjadi bagian karya anak bangsa. Kabar kenaikan harga tiket masuk Candi Borobudur Magelang, Jawa Tengah urung dilakukan oleh pemerintah. Hal itu diungkapkan oleh Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno di Kompleks Candi Borobudur Magelang pada Sabtu 17 Desember. Sandiaga mengatakan Presiden Joko Widodo memutuskan tidak akan ada kenaikan tarif Candi Borobudur seperti yang diwacanakan sebelumnya. Meski demikian, hingga saat ini wisatawan masih belum diperbolehkan naik ke Candi Borobudur, melainkan hanya sampai di pelataran atau halaman saja. Pengkajian dan finalisasi masih dilakukan oleh tim Balai Konservasi Borobudur atau BKB dan PT Taman Wisata Candi Borobudur untuk kemudian menjadi masukan bagi Kemenparekraf. Rencananya akan diberlakukan pembatasan kapasitas orang yang naik ke struktur candi sebanyak 1.200 orang per hari. Mantan Wakil Gubernur DKI Jakarta itu memperkirakan keputusan tersebut akan diterapkan secepatnya pada kuartal kedua tahun 2023. Saat ini pihaknya tengah menghitung aspek konservasi, termasuk soal carrying capacity sebesar 1.200 orang per hari dan sandal upanat yang dikenakan para pengunjung agar tidak terjadi pengekisan batu candi. Sebelumnya, wacana memberlakukan tiket naik ke area stupa Candi Borobudur menjadi Rp750.000 sempat mengundang perhatian masyarakat, para akademisi, hingga pelaku pariwisata. Namun rencana tersebut dibatalkan pada Juni 2022 karena memperhatikan berbagai masukan dan saran dari masyarakat. Ada beragam pendapat yang disampaikan masyarakat, mulai dari harga yang dinilai terlalu tinggi, hanya untuk komersialisasi, menyulitkan wisatawan dan umat Buddha, hingga membandingkan dengan harga tiket masuk situs-situs bersejarah di negara lain. Tribuners yang berkunjung ke Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur bisa mengunjungi kegiatan Expo Ekonomi Kreatif. Kegiatan ini digelar oleh Dinas Pariwisata Ekonomi Kreatif dan Kebudayaan Kabupaten Manggarai Barat. Berlokasi di Kampung Ujung, acara ini menghadirkan beragam produk UMKM. Puluhan pelaku UMKM jajakan produknya mulai dari hasil kriya, pakaian adat, dan juga kuliner. Salah seorang wisatawan lokal bernama Paulus Pau mengatakan dirinya senang akan acara tersebut. Menurutnya acara itu diselenggarakan di tempat strategis yang ramai dilintasi oleh wisatawan. Sehingga dengan acara ini wisatawan baik domestik maupun mancanegara bisa mengenal dan membeli produk asli Manggarai Barat. Wisatawan pun juga tak perlu pusing mencari oleh-oleh untuk dibawa pulang. Ia berharap pemerintah daerah Kabupaten Manggarai Barat dapat sering menggelar event serupa karena pelaku UMKM pasti terbantu dengan acara tersebut. Kadis Parekraf Bud Manggarai Barat Pius Baut mengatakan ada sekitar 40 pelaku UMKM dan ekonomi kreatif yang berpartisipasi dalam acara tersebut. Yang merinci sebanyak 20 pelaku UMKM dan ekraf berasal dari Kecamatan Lembor, Kecamatan Kuwus, dan berliling dibiayai dari APBD
atau anggaran pendapatan dan belanja daerah. Sementara itu ada 20 pelaku UMKM dan ekraf lainnya mendaftarkan diri secara mandiri. Puluhan pelaku UMKM dan ekraf mendapatkan banyak imbas positif dari adanya kegiatan ini, mulai dari banyaknya pembeli, masukan dari konsumen terkait produk yang dijual, memperbaiki strategi pemasaran produk dan memperluas jaringan atau network untuk pengembangan produk dan lain sebagainya. Yang menambahkan selain melakukan pendampingan kepada UMKM dan ekraf serta desa wisata, pihaknya juga melatih penggunaan media sosial sebagai sarana pemasaran produk dan puncaknya memamerkan produk mereka di acara tersebut. Sementara itu, Wakil Bupati Manggarai Barat, Julianus Wen, mengajak warga serta wisatawan untuk mengunjungi Expo Ekonomi Kreatif. Menurutnya, sektor UMKM dan ekraf mengalami kemunduran sehubungan dengan pandemi COVID-19 beberapa tahun terakhir. Melalui acara tersebut diharapkan adanya ruang untuk memasarkan semua produk UMKM dan ekraf warga Manggarai Barat guna peningkatan ekonomi pelaku UMKM dan juga perekonomian daerah. Untuk para pecinta alam, wisata Curug Gending Asmoro di Dusun Tompo Gunung, Desa Kelongan, Kecamatan Ungaran Timur, Kabupaten Semarang bisa menjadi pilihan untuk dikunjungi. Menuju ke curug ini tidak terlalu sulit, namun pemandangan yang disajikan tak boleh disepelekan. Adapun jarak tempuh menuju air terjun ini dari kota Ungaran hanyalah sekitar 3,7 km dengan waktu tempuh kurang lebih 10 menit saja. Ada juga jembatan yang harus dilalui, jembatan setinggi 4 meter dengan panjang 20 meter. Menuju ke curug ini tidak terlalu sulit, namun pemandangan yang disajikan tak boleh disepelekan. Adapun jarak tempuh menuju air terjun ini dari kota Ungaran hanyalah sekitar 3,7 km dengan waktu tempuh kurang lebih 10 menit. Ada juga jembatan yang harus dilalui. Jembatan setinggi 4 meter dengan panjang 20 meter akan mengantar pengunjung langsung persis ke air terjun. Jalan menuju air terjun sudah mulai tertutup ilalang, namun masih bisa dilewati dengan sensasi tersendiri karena semacam ada tantangan sebelum sampai ke lokasi. Kepala Desa Kelongan bernama Yarmuji mengatakan keindahan Curug Gending Asmoro karena dikelilingi hutan bambu. Yarmuji mengatakan awalnya harga tiket masuk ke wisata air terjun ini adalah sebesar Rp10.000. Namun sempat digratiskan agar ramai dikunjungi oleh wisatawan. Pasalnya tempat wisata satu ini sempat sepi karena pandemi COVID-19. Menurutnya pemerintah Desa Kelongan saat ini sedang menunggu momentum untuk kembali membangkitkan Curug Gending Asmoro. Pihaknya akan melakukan reborn dan launching tempat tersebut agar wisatawan semakin tertarik. Ekonomi masyarakat sekitar juga semakin meningkat dengan adanya reborn Curug ini.
Jembatan yang menghubungkan dermaga utama kapal di Pelabuhan Nusa Penida Bali dilaporkan ambruk. Insiden jembatan ambruk tersebut terjadi di Pelabuhan Penyeberangan Nusa Penida, Klungkung, Bali pada Kamis 19 Desember sekira pukul 16.45 waktu Indonesia Tengah. Insiden ambruknya jembatan penghubung di Pelabuhan Nusa Penida juga sempat terabadikan dalam rekaman video. Dalam video yang beredar, beberapa penumpang speedboat sampai terjatuh ke laut. Kepanikan jelas tergambar dalam video tersebut. Beberapa orang yang jatuh ke laut berusaha menjangkau speedboat yang terparkir di sekitar pelabuhan. Beberapa korban lainnya diselamatkan oleh warga sekitar. Mereka dilempar jaket pelampung agar tidak tenggelam. Jembatan penghubung antara dermaga ke kapal ini ambruk karena kelebihan muatan. Hal itu diungkapkan oleh Kasih Humas Polres Klungkung, Ibtu Agus Widiono. Penumpang melintas secara bersamaan dengan kontur jembatan yang tidak memungkinkan untuk dilintasi banyak orang. Sebanyak 35 penumpang jatuh ke laut karena jembatan penghubung yang mereka naiki ambruk. Adapun 35 penumpang tersebut diketahui telah menunggu antrean untuk memasuki speedboat. Para penumpang yang jatuh didominasi warga negara asing yang ingin menyeberang ke Pelabuhan Sanur dan Pasar Bali. Tak ada korban jiwa dalam insiden ini karena warga sekitar langsung menyelamatkan para korban yang jatuh ke laut. Namun para korban mengaku handphone mereka jatuh ke laut dan tidak bisa ditemukan lagi. Sementara itu, Bupati Klungkung I Nyoman Suwirta mengatakan jika Pelabuhan Nusa Penida baru dibangun dan telah diserah terimakan ke UPT Unit Pengelola Nusa Penida pada 5 Desember 2022. I Nyoman Suwirta pun berharap kejadian serupa tidak terjadi kembali dan meminta para pekerja di kapal untuk mengatur potensi penumpukan penumpang. Ia juga mengatakan jika jembatan penghubung ini baru selesai dibangun dan masih dalam tahap uji coba. Setelah semua penumpang berhasil diselamatkan, mereka tetap melanjutkan perjalanan ke Pelabuhan Sanur. Para penumpang tersebut melanjutkan perjalanan dengan menggunakan kapal yang sama. Tribuners, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam live update travel hari ini. Saksikan terus live update hanya di kanal YouTube dan Facebook Tribun Network. Dan akhirnya saya Firdananda beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.
Tribuners, jumpa lagi di Wisata Lampung. Wisata Lampung kali ini mampir ke Villa Dangau Kedaung nih, yang lokasinya ada di Jalan Terusan Ragom Gawi 3, Kelurahan Kedaung, Kecamatan Kemiling. Villa Dangau Kedaung ini merupakan penginapan yang letaknya di daerah perbukitan. Suasananya adem dan menyenangkan, cocok digunakan sebagai tempat berkumpul keluarga maupun kolega. Di sana, Tribuners akan mendapat bonus panorama alam indah berupa Laut Teluk Lampung beserta pepohonan hijau. Desain bangunan Villa Dangau Kedaung ini juga unik. Eksterior villa ini nampak bergaya ala farmhouse loh. Berlantai 2 dengan 2 balkon serta hiasan kincir angin juga tiang menyerupai cerobong asap. Bagian dalam villa minimalis ini juga memiliki desain yang asyik. Fasilitas yang ada di dalamnya sangat komplit. Ada ruang tamu, TV LED, dapur, perlengkapan masak, meja bar, 2 kamar, 2 balkon santai, ruang santai, musala, 2 kamar mandi, taman santai, taman bermain, serta jaringan wifi. Dalam satu rumah biasanya mampu memuat sekira 10 orang. Tapi bila ingin lebih, masalah tempat tidur atur sendiri ya. Di lantai 1 terdapat ruang TV, kamar, dan juga ruang tamu. Ruang tamu tersebut bernuansa klasik. Ada banyak dekorasi koleksi barang-barang antik, seluruhnya tersusun rapi disinari efek cahaya lampu kuning, sehingga membuat tampilannya makin estetik.
Ruang tamunya bersebelahan dengan dapur yang disekat oleh meja bar. Meja bar tersebut juga disinari 3 lampu gantung berwarna kuning. Minum kopi menjadi semakin asik sembari ngobrol dengan keluarga. Kemudian pada lantai 2 nampak ada satu kamar lagi dengan balkon di hadapannya. Di balik kamar tersebut terdapat ruang kumpul yang biasa digunakan sebagai tempat rapat. Ruangan tersebut menyediakan layar putih untuk proyektor. Kemudian bersebelahan juga dengan kamar, ada balkon lebar dengan meja dan juga kursi santainya. Pada balkon tersebut mata disuguhkan pesona view laut yang lebih luas. Panorama alam di sana sangat menakjubkan loh. Saat pagi hari panorama tersebut akan diselimuti oleh kabut, maka akan merasa seperti berada di negeri di atas awan. Dari sana terlihat juga halaman belakang villa yang memiliki lahan rerumputan yang cukup luas. Di sana difasilitasi dengan meja dan juga kursi santai serta permainan anak. Taman tersebut dihiasi lampu-lampu gantung. Saat malam, taman cocok dimanfaatkan sebagai tempat mengadakan barbekyuan. Budget menginap di sini cukup murah loh. Hanya 1 juta rupiah untuk 10 orang per malam di hari kerja. Sedangkan tarif sewa untuk akhir pekan berkisar 1.250.000 rupiah.
Bila lebih dari 10 orang dikenakan biaya tambahan Rp15.000. Waktu untuk check-in mulai dari pukul 2 siang dan check-out pada pukul 2 siang. Cara reservasinya, Tribuners bisa melalui DM Instagram maupun melalui nomor WhatsApp yang tertera. Saat menghubungi, ceritakan ya apa saja yang ingin dilakukan di sini, nanti disiapkan. Sebab tidak boleh terlalu berisik, apalagi saat malam hari. Villa Dangau Kedaung menerapkan sistem sewa privat. Jadi, setiap hari hanya bisa disewa oleh satu kelompok saja, sehingga tidak akan terganggu dengan pengunjung-pengunjung lainnya. Kenyamanan di Villa Dangau Kedaung ini sudah menjadi langganan para pelancong dari luar kota loh. Bahkan villa ini sering mendapat kunjungan dari artis-artis terkenal seperti Dude Hijau Daun, Andika Mahesa, dan sebagainya. Di sini juga sering digunakan jadi tempat syuting iklan. Sekedar informasi, villa ini dimiliki oleh Darman. Sebelumnya, villa ini sudah dibangun sejak tahun 2017, tetapi niat awalnya hanya untuk konsumsi pribadi saja. Seiring berjalannya waktu, teman-temannya yang kebanyakan adalah para traveler sering berkunjung dan menyarankan untuk disewakan. Lalu lama-kelamaan villanya makin dikenal banyak orang dari mulut ke mulut dan melalui promosi Instagram.
Nah, bila sudah tidak sabar ingin segera menghampiri villa ini, bisa mengikuti maps atau ikuti petunjuk berikut. Jarak dari terminal Kemiling sekira 4,5 km, sedangkan dari Karangpusat jaraknya 9,3 km. Akses jalan bisa dilalui oleh kendaraan roda 2 dan juga kendaraan roda 4. Tribuners berasal dari Pasar Bambu Kuning, rutenya adalah menuju ke arah barat di Jalan Imam Bonjol. Ikuti jalur utama sejauh 5,2 km. Lalu belok kiri ke Jalan Taukuci di Tiro. Lanjut terus ikuti jalan tersebut sejauh 3,2 km menuju arah Green Kemiling Residen. Belok kiri ke Jalan Cakrawala. Setelah 650 meter belok kiri ke Jalan Terusan Ragom Gawi 3. Belok kiri lalu ke kanan, maka akan sampai ke Villa Dangau Kedaung sejauh 230 meter. Baiklah Tribuners, inilah wisata Lampung di Villa Dangau Kedaung. Tribuners, kembali lagi di Wisata Lampung. Kali ini Wisata Lampung akan merekomendasikan Tribuners ke resto berkonsep alam menarik nih, namanya Lembah Batu Heritage. Lokasinya ada di Jalan H. Agus Salim, Kelurahan Sukadanaham, Kecamatan Tanjung Karang Barat, Kota Bandar Lampung.
Dinamakan lembah batu karena letaknya berada pada area dataran lembah perbukitan, dan uniknya lagi nih, terdapat banyak koleksi kayu yang telah membatu selama ribuan tahun atau yang biasa disebut dengan fosil. Seluruh fosil diketahui didatangkan langsung dari berbagai penjuru daerah di Indonesia. Ada yang mengkilap karena divernis, ada juga yang masih alami. Bebatuan fosil tersebut tertancap pada beberapa sudut area resto. Bak sebuah museum bersejarah, pajangan batu yang berderet beberapa ada yang disorot lampu agar saat malam hari mata bisa terfokus pada tampilan batu yang makin estetik. Sesuai dengan konsepannya, resto yang menyatu dengan alam ini suasananya sangat sejuk dan menyenangkan. Suara gesekan pohon hingga gemercik air yang diiringi lantunan musik harmoni terdengar begitu syahdu. Ditambah lagi, udara di restoran Lembah Batu Heritage ini masih segar saat dihirup. Restoran Lembah Batu Heritage ini dilengkapi dengan meja dan tempat duduk nyaman, jaringan internet gratis, panggung musik, toilet, musola, lahan parkir luas hingga tempat drop-off untuk menurunkan penumpang. Saat masuk ke resto Lembah Batu Heritage ini terdapat beberapa spot tempat duduk yang bisa ditempati sesuai dengan mood. Tempat duduk tersusun pada area outdoor dan juga semi-indoor. Pada area outdoor paling bawah, terdapat tempat yang tersusun ke bawah menyerupai tribun.
Kemudian bila menuju ke atas masih ada meja dan juga bangku yang tersusun di permukaan taman rumput yang hijau. Lalu saat menuju bagian di atasnya lagi masih terdapat ruangan semi-indoor berkonsep rumah kayu bergaya minimalis klasik. Kemudian masih ada lagi ruangan semi-indoor di seberang kolam ikan koi. Ruangan tersebut lebih luas dan terdapat panggung musik yang setiap harinya akan diisi dengan hiburan musik langsung. Musik langsung biasanya dimulai dari pukul 12 siang sampai 3 sore khusus hari Senin sampai Kamis. Sedangkan pada hari Sabtu dan juga Minggu mulai pukul 5 sore sampai 10 malam. Eits, masih ada lagi nih tempat duduk yang terletak di atas balkon. Hampir seluruh bagian dari restoran Lembah Batu Heritage ini terlihat dari sudut atas sana. Oh ya, meja dan juga kursi di sini mayoritas bisa ditempati 5-10 orang dalam satu meja loh. Sehingga secara keseluruhan, Resto Lembah Batu Heritage ini mampu menampung sekira 250 orang dalam satu waktu. Sesuai dengan kapasitas tempat duduknya, menu makanan di Lembah Heritage ini juga bersifat sharing food. Itu berarti menu makanan yang dijual kebanyakan memiliki porsi yang besar sehingga bisa berbagi dengan 2-10 orang rekan. Puluhan menu makanan yang ditawarkan bercita rasa asli Nusantara loh. Salah satu menu rekomendasi di Resto Lembah Batu Heritage ini yakni ayam goreng daun kari dan juga brokoli jamur.
Sayur brokoli dengan jamur akan membuat lidah terpesona dengan kealamian rasanya. Sayur brokoli bertekstur empuk sedangkan irisan jamur bertekstur kenyal. Keduanya sangat cocok disantap bersamaan dengan kuah bumbu bercita rasa lokal. Campuran daun jeruk beserta irisan cabai hijau yang telah dioseng membuat menu ayam goreng daun kari memiliki aroma dan juga rasa yang sangat segar. Teksturnya empuk dan tidak berminyak meskipun telah digoreng. Setelah perut terasa penuh, saatnya disegarkan dengan manisnya leci tea. Harga menu di Resto Lembah Batu Heritage ini mulai dari Rp18.000 sampai Rp82.000. Resto Lembah Batu Heritage ini beroperasi setiap hari loh, mulai dari pukul 11 siang sampai 10 malam.
menuju ke Resto Lembah Batu Heritage rutenya mudah. Bila dari pusat kota Bandar Lampung disarankan lebih dahulu melalui Jalan Kartini ke arah utara. Lalu belok kiri ke Jalan Cutnya Adin. Terus lurus sejauh 700 meter, belok kanan untuk tetap berada di jalan tersebut. Selanjutnya setelah 800 meter belok kiri ke Jalan H. Agus Salim. Setelah melewati jalan menanjak sejauh 1,4 km lalu belok kanan ke Gang Letnan Eko. Maka akan sampai deh di Resto Lembah Batu Heritage sejauh 100 meter. Baiklah Tribuners, inilah wisata Lampung di Resto Lembah Batu Heritage.
gangster. Hah? Gangster bukan mana? Bukan om. Cuma lagi putus cinta aja om. Sakit. Putus cinta. Selamat malam Tribuners, jumpa lagi bersama dengan saya Kusnul Syaifah dalam tayangan berita terkini Lampung. Kami akan menyajikan informasi menarik dan terkini untuk Anda dari berbagai wilayah di Provinsi Lampung. Dan inilah berita terkini selengkapnya. Berita pertama, tim gabungan polisi amankan 2 orang yang hendak tawuran di Kedaton, Bandar Lampung. Polresta Bandar Lampung bersama dengan tim patroli gabungan Direktorat Satmapa dan Satuan Brimopolda Lampung berhasil mengamankan 2 pelaku yang hendak tawuran. 2 pelaku ini diamankan tim gabungan Polresta Bandar Lampung, Direktorat Samapta dan juga Satuan Brimopolda Lampung di Jalan Pahlawan, Kedaton, Bandar Lampung pada Minggu 18 Desember 2022 sekitar pukul jam 3 pagi. Kabak Os Polresta Bandar Lampung Kompol Oscar Eka Saputra mengatakan 2 pelaku yang hendak tawuran ditangkap saat patroli malam keliling jalan protokol di Bandar Lampung. Kompol Oscar mengatakan 2 pelaku tawuran tersebut berinisial RI, 21 tahun, warga Tanjung Senang, bekerja di salah satu supermarket bangunan. Pelakunya AO, 17 tahun, warga Kemiling dengan status masih pelajar, kelas 2 di SMA swasta di Kota Bandar Lampung. Kompol Oscar mengatakan polisi mendapati kedua pelaku tersebut setelah mendapatkan laporan dari masyarakat. Ia juga mengatakan selain sajam dan ada juga 1 botol minuman keras dan 2 motor diamankan polisi. Ia mengatakan pimpinan menginstruksikan untuk melakukan rolling untuk antisipasi gangguan keamanan dan juga ketertiban masyarakat di Bandar Lampung. Ia juga mengatakan rombongan anak-anak tersebut membawa senjata tajam dan batu yang digunakan untuk melakukan tawuran. Sebanyak 67 rumah rusak akibat angin puting beliung di Natar, Lampung Selatan. Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Lampung Selatan mulai melakukan penanganan bencana angin puting beliung di Natar pada Minggu 18 Desember 2022. Proses penanganan bencana oleh BPBD Lampung Selatan berupa pembersihan puing-puing bangunan rumah warga yang rusak akibat angin puting beliung pada Sabtu 17 Desember 2022 sore. BPBD Lampung Selatan juga membersihkan pohon-pohon yang tumbang dampak dari angin puting beliung di Natar. Akibat angin puting beliung tersebut, puluhan rumah warga di Natar, Lampung Selatan porak-poranda. Beberapa rumah yang rusak akibat hujan dan juga angin puting beliung di Desa Candimas, Desa Relung Mulia, Desa Relung Helo, Desa Mendah, Desa Natar di Kecamatan Natar. Selain itu, akses jalan menuju beberapa dusun di Desa Relung Helo sulit untuk dilalui lantaran pohon roboh tepat di tengah jalan. Satu orang warga Relung Helo, Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan bernama Darmo, 40 tahun, meninggal dunia. Kepala Pelaksana BPBD Lampung Selatan Dulkhair mengatakan pihaknya saat ini masih berada di lokasi untuk membantu membersihkan puing-puing rumah warga yang rusak. Dulkhair menyebut pihaknya sudah bersiaga di rumah warga terdampak angin puting beliung sejak Sabtu malam. Selain itu, petugas juga membantu mengevakuasi puluhan pohon yang roboh akibat angin puting beliung. Masih melakukan pendataan terkait kerugian material dan juga korban jiwa akibat angin puting beliung dan data terkini. Menurut Dulkhair, terdapat puluhan rumah rusak ringan yang berada di 5 desa Kecamatan Natar tersebut. Lanjut Dulkhair, juga akibat angin puting beliung tersebut 1 orang meninggal dunia, yaitu warga Relung Helo. Dulkhair mengatakan terdapat 30 personel yang turun ke lokasi untuk melakukan pendataan kaji cepat dan juga pembersihan puing-puing reruntuhan angin puting beliung semalam.
Berita selanjutnya datang dari ratusan istri pejabat hingga kepala OPD Pemprov Lampung ikuti parade kebaya. 100 istri pejabat hingga kepala organisasi perangkat daerah atau OPD di lingkungan pemerintah Provinsi Lampung berjalan lenggak-lenggok di Jalan Dr. Susilo hingga melintas di Jalan Juanda Pahoman, Kota Bandar Lampung dengan mengenakan kebaya. 100 perempuan tersebut berlenggak-lenggok di Jalan Protokol Kota Bandar Lampung dalam memperingati Hari Ibu ke-94. Para perempuan tersebut berjalan berlenggak-lenggok mengenakan kebaya berwarna-warni dengan motif yang berbeda-beda. Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan dan juga Kesejahteraan Keluarga TPPKK Provinsi Lampung, Riana Sari Arinal mengatakan, 100 perempuan ikuti dalam parade kebaya ini merupakan bentuk dukungan kebaya Goes to UNESCO. Selain istri pejabat hingga kepala OPD mengenakan pakaian kebaya, ada juga organisasi wanita. Berita selanjutnya, kios pengecer BBM di Pringsewu Lampung terbakar saat pemiliknya sedang isi ulang. Kios pengecer BBM yang ada di Pekon Rejosari Pringsewu, Lampung terbakar saat pemilik kios sedang mengisi ulang Pertalite. Peristiwa terbakar kios pengecer BBM di Pekon Rejosari Pringsewu, Lampung tersebut terjadi pada Minggu 18 Desember 2022 sekitar pukul 10 pagi. BPBD Pringsewu Lampung menerjunkan 2 mobil pemadam kebakaran dan 10 personel guna memadamkan api di kios pengecer BBM Pekon Rejosari. Menurut Kepala Pekon Rejosari, Hotmanudin, saat dikonfirmasi Tribun Lampung membenarkan hal tersebut. Hotman menyebut kejadian bermula saat Suneri sedang mengisi ulang Pertalite di dalam mesin dispenser bensin. Oleh karena itu kobaran api langsung menyambar dan menghanguskan kios. Setelah disapu angin kencang, wilayah Lampung diguyur hujan es. Wilayah Lampung diguyur hujan es setelah terjadi peristiwa angin kencang. Peristiwa alam di Lampung ini merupakan terjadi di Kabupaten Pringsewu, sedangkan hujan es terjadi di Lampung Selatan. Kejadian angin kencang tepatnya di Kecamatan Ambarawa, Pringsewu, Lampung pada Jumat 16 Desember 2022 sore. Sedangkan hujan es terjadi di siang hari kemudian di Lampung Selatan pada Sabtu 16 Desember 2022 sekitar pukul 2:30. Bencana angin kencang di wilayah Pringsewu dibenarkan oleh Kapolsek Pringsewu Kota, Polres Pringsewu Kompol Ansori Samsul Bahri. Menurutnya akibat peristiwa angin kencang ini terdapat 23 rumah rusak. Selain akibat angin kencang beliung langsung, rumah rusak karena tertimpa pohon yang roboh. Kerugian yang diakibatkan korban bencana alam tersebut menurut ia paling sedikit 1 juta, sementara rusak berat mencapai 20 juta. Sementara untuk hujan es di Lampung Selatan sempat viral karena ada video yang beredar di media sosial. Viral di media sosial fenomena hujan es yang diduga terjadi di Lampung Selatan pada Sabtu 17 Desember 2022 sekitar pukul jam 3:30 sore. Dalam video itu berdurasi 9 detik dan 12 detik terlihat bulir-bulir es berjatuhan bersama dengan hujan deras yang berguyur di Lampung Selatan. Video hujan es tentang hujan es di Lampung Selatan itu beredar di aplikasi chatting WhatsApp. Fenomena hujan es yang terjadi di Lampung Selatan itu merupakan salah satu kejadian cuaca ekstrim yang disebabkan anomali cuaca. Berita terakhir datang dari promo di Dunkin. Promo beli 6 gratis 6.
pembelian donat klasik di Dunkin Donat Lampung. Dunkin Donat Lampung yang berada di Jalan Zainal Abidin Pagar Alam, nomor 36 Bandar Lampung memiliki promo yang berlaku di bulan Desember 2022 ini. Staf admin Dunkin Donuts Bella Devitasari mengatakan, promo ini diantaranya promo Happy Monday yang berlaku setiap hari Senin. Promo Happy Monday adalah membeli 6 donat klasik gratis 1 minuman panas. Minuman panasnya bisa pilih hot chocolate atau hot coffee. Ada juga promo yang berlaku setiap Selasa, yakni beli 1 gratis 1 untuk semua minuman. Kemudian ada juga promo setiap pembelian koleta pandan atau es pandan latte gratis 1 donat klasik setiap Rabu dan juga Kamis. Berikutnya ada promo paket hemat yang berisi 2 minuman panas atau dingin dan 3 double yang berlaku setiap hari. Minuman dingin ini bisa dipilih orange juice atau lemon tea. Minuman juga bisa dipilih hot tea atau hot coffee. Dan semua promo ini berlaku dari tanggal 1 sampai 31 Desember 2022. Ada juga promo yang berlaku tanggal 28 sampai dengan 31 Desember 2022, yakni promo membeli 6 donat klasik. Selanjutnya ada promo setiap pembelian 12 donat klasik di GrabFood atau GoFood, harganya hanya 100.000. Promo ini berlaku dari tanggal 21 sampai dengan 25 Desember 2022. Baiklah Tribuners, setelah tadi berita terkini Lampung bersama dengan saya Kusnul Asyaifah. Jangan lupa untuk terus saksikan video selengkapnya di YouTube Tribun Lampung News Video, Facebook Tribun Lampung, Instagram Tribun Lampung, dan juga TikTok Tribun Lampung untuk bisa mendapatkan informasi terupdate lainnya. Selamat malam dan sampai jumpa.